Aldi Taher. Iya, itu kayaknya pada fansnya Aldi Taher deh itu. Oh, ada yang bilang tuh. Kira-kira udah ada yang bener belum, Cak? Udah nih, udah banyak ya. ini yang Udah benar. banyak banget ya yang bener ya. Oke, bener banget. Trans family ya, teman-teman ya. Family, sorry. Karena udah ada giginya juga, kayaknya bener-bener memperlihatkan gitu ya, Cak. Udah penanda banget sih lah itu. Bener banget. Oke, kita next. Boleh? Nah, ini yang terakhir, Cak. Ini level paling sulit ya. Kalau Ya menurut level 4 saya, nih, ya. udah level yang paling sulit. Oh my Oh my God. God. Ternyata nggak sulit. Ternyata gak sulit. Itu mungkin kita aja ya lah yang ngerasa sulit. Bener, ternyata pada tahu ada yang jawab ikatan Cinta. Dia Ketahuan ketahuan nih, ya. sobat sinetron nih. Sobat sinetron nih, nontonnya Ikatan Cinta. Bener banget, ini Crazy Rich Asian. Oh my God, teman-teman pada pinter-pinter banget. Iya, dan antusias banget lah. Aku senang banget sih malam hari ini. Sangat-sangat interaktif ya. Oke, Cak, kita udahan dulu kayaknya mainnya. Iya ya, mungkin udahan dulu ya ini teman-teman mainnya. Karena teman-teman juga sudah pada antusias semua. Kayaknya teman-teman juga udah pada mulai semangat nggak sih lah untuk masuk ke sesi selanjutnya? Benar banget. Mungkin kita sudah ada Pak Nur Hadi di sini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Nur Hadi. Selamat datang, Pak. Oke, selamat malam. Ila dan Caca ya. Oke, salam kenal. Halo, selamat malam teman-teman dari seluruh Indonesia, WIB, WIT, dan Wita. Iya, betul sekali, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mungkin aku mau sharing sedikit ya sama penyelenggara acara kita pada malam hari ini, yaitu ID Talk Indonesia, ID Konsultan Indonesia, yaitu ID Konsultan Indonesia adalah one-stop solution service for fresh graduate. Jadi, ID Konsultan merupakan platform yang bergerak di bidang HR dan people development. Jadi, para fresh graduate yang lagi galau, boleh banget meluncur kemana nih, Cak? Langsung aja ke Instagramnya ID Konsultan di @idkonsultan.id ya teman-teman, karena di situ lengkap banget, ada event update maupun info-info seputar pengembangan diri dan karir kayak gitu. Dan gak cuma di Instagram, ID Konsultan juga kalian bisa reach out melalui LinkedIn dan Telegram kayak gitu tuh. Nah, sekali lagi ya, jangan lupa buat kepoin medsosnya ID ya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu juga ya di malam hari ini, karena waktu udah menunjukkan pukul 19:14, kita langsung mulai aja ya lah acara di malam hari ini kayak gitu. Nah, untuk memulai acara di malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar nantinya acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan teman-teman. Berdoa dicukupkan, teman-teman. Terima kasih. Nah, habis ini Ila mau bacain peraturan nih seputar acara di malam hari ini. Oke, aku mau bacain sedikit peraturan untuk acara malam ini. Teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kamera. Apabila bisa menyalakan kamera, silakan nanti untuk menyampaikan pertanyaannya bisa pakai format nama, underscore pekerjaan atau occupation, sama underscore pertanyaan. Kemudian menggunakan username ketika mendaftar dan juga mengikuti acara dengan kondusif. Dan untuk yang tidak diperbolehkan, tidak boleh mengganggu jalannya acara, mengaktifkan mic apabila speaker dan MC sedang berbicara, dan juga mengatakan hal-hal yang kurang baik gitu. Oke Caca, langsung aja disebutkan atau dikasih tahu nih rundown kita pada malam hari ini. Oke, jadi rundown pada malam hari ini ya teman-teman. Jadi acara yang pertama yaitu pembukaan dan membaca doa. Tadi kita sudah melaksanakannya ya teman-teman. Lalu acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh pembicara kita pada malam hari ini. Lalu acara yang ketiga yaitu sesi interaktif bersama pemateri dan host. Lalu acara selanjutnya yaitu Q&A peserta, di mana jangan lupa ya formatnya yang udah disebutin sama Ila tadi. Nama underscore occupation underscore pertanyaan dari teman-teman. Lalu acara selanjutnya yaitu closing statement dari pembicara, dan acara pada malam hari ini ditutup dengan foto bersama.
Oke, Ca, sebelum kita panggil narasumber kita yang keren banget ini, Pak Nur Hadi Irbad gitu ya, aku pengen bacain atau pengen kasih tahu nih yang mungkin nanti bisa diklarifikasi langsung sama Pak Nur Hadi tentang apa sih Kampus Merdeka itu gitu ya, karena topik kita malam ini tentang program magang Kampus Merdeka, jadi aku pengen mungkin kasih tahu sedikit ke teman-teman tentang Kampus Merdeka itu apa sih gitu ya. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa ataupun mahasiswi untuk bisa mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir mereka di masa depan gitu. Nah, biasanya mungkin kalau misalnya kita kuliah itu kan kita banyak teorinya ya. Nah, ini kita diberi kesempatan untuk bisa terjun langsung ke dunia kerja gitu. Nah, mungkin nanti aku bisa cross check sedikit nih ke Pak Nur Hadi gitu ya. Sebenarnya apa sih Kampus Merdeka? Cuman kita aku kasih tahu dulu nih tentang ini ya, kita perkenalan singkat tentang Pak Nur Hadi gitu. Pak Nur Hadi Irbad merupakan seorang entrepreneur di bidang people development. Beliau pada tahun 2021 ditunjuk Dikti sebagai Ketua Subpokja Mikro Kredensial, Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka. Gitu, Ca. Baik, berarti ini adalah beliau Pak Nur Hadi ini sekali lagi merupakan Ketua Subpokja Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka. Jadi beliau Pak Nur Hadi ini merupakan orang yang profesional di bidangnya. Jadi nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan ya seputar magang Kampus Merdeka, nggak usah ragu lagi, nanti bakal langsung dijawab sama Pak Nur Hadi. Dan kalau mungkin kepikiran pertanyaannya dari sekarang kayak gitu ya teman-teman, disimpan dulu, di-keep dulu, nanti langsung ditanyain waktu sesi Q&A, ya nggak sih lah? Betul sekali. Baik, aku sapa lagi Pak Nur Hadi mungkin. Selamat malam, Pak. Malam, Ila. Malam, Caca. Malam, apa kabar nih, Pak, malam hari ini? Alhamdulillah, malam ini bersemangat banget nih dengan 600 teman-teman semua ya dari seluruh Indonesia. Benar banget, Pak. Rame banget ya, Pak ya. Pak, mungkin aku langsung cross check aja nih, Pak. Tadi kan aku udah sempat bacain dikit ya tentang sebenarnya Kampus Merdeka tuh apa gitu. Udah sempat kasih tahu dikit. Nah, mungkin bisa dikasih tahu lebih jelasnya lagi nih dari Pak Hadi. Kampus Merdeka itu sebenarnya apa ya, Pak ya? Oke, jadi Mas Menteri itu ingin bahwa pendidikan kita itu harus bertransformasi begitu ya. Bukan hanya sekedar mengikuti perguruan tinggi di luar negeri, tapi ingin membuat bagaimana sesuatu yang itu nanti bisa bebas begitu ya, tapi tetap yang namanya merdeka tetap ya ada ketentuan-ketentuannya tentunya. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman tuh berhak untuk belajar di luar prodinya, 1 semester di luar prodi. Misalnya aku anak teknik, aku tertarik banget nih untuk belajar psikologi begitu ya. Aku belajarnya di Fakultas Psikologi itu 1 semester di luar prodinya. Ini yang sesuai konteksnya teman-teman aja ya. Nanti konteksnya dosen itu beda lagi gitu. Nah, yang kedua adalah teman-teman mempunyai hak belajar di luar kampus itu 2 semester. Ya, mau magang, studi independen, proyek kemanusiaan, kuliah kerja nyata di desa, kemudian kewirausahaan, kemudian kampus mengajar dan lain-lain sebagainya. Ada sekitar 8 aktivitas di situ. Nah, teman-teman boleh pilih tuh 2 semester di luar kampus. Nah, teman-teman semuanya, hak teman-teman ini dijamin oleh undang-undang di Peraturan Menteri Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi teman-teman berhak untuk itu. Dan sudah kontrak, yang namanya juga Peraturan Menteri, berarti rektor, pimpinan, selama dia di bawah Kemendikbudristek Dikti, itu tunduk terhadap peraturan ini. Nah, saya akan perdalam lagi nih, Kak Ila dan Kak Caca. Di Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 itu tentang kampus merdeka itu jaminan untuk teman-teman. Berhak 1 semester, tapi hak ya. Teman-teman kalau hak itu berarti kan boleh ngambil, boleh enggak kan gitu ya. Tapi teman-teman berhak gitu ya. Kayak Kak Ila, kalau Kak Caca sama Kak Ila dari jurusan apa ya? Prodi apa nih? Kita psikologi nih, Pak. Iya, Pak. Psikologi misalnya. Psikologi. Aku psikologi tapi pengen nanti berbasis psikologi, aku mau belajar AI dong. Boleh banget belajar di sana gitu ya, di kampusnya, di prodi lain begitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, teman-teman 2 semester di luar kampus gitu ya, termasuk di industri yang akan kita bahas nanti nih Kak Lila dan Kak Caca gitu ya. Nah, teman-teman diperdalam lagi, ada surat keputusan Menteri nomor 7 _P _2021
Teman-teman, kenapa aku harus ngomong hukum dulu ya? Penting banget soalnya kan kita harus berdasarkan hukum begitu ya. Supaya teman-teman tahu gitu loh bahwa haknya teman-teman tuh dijamin sama hukum. Misalnya teman-teman naik motor, nggak bawa SIM C, boleh nggak ditilang sama polisi? Boleh, karena teman-teman melanggar hukum, kan begitu. Nah, kalau ada gitu ya nantinya, Pak, kita ini udah dikasih hukum ini nih gitu ya. Ini saya cuma pengen ngajarin ke teman-teman, pengen menekankan kepada teman-teman nantinya, bukan Pak ini boleh atau enggak, lah teman-teman berhak di situ. Satu itu. Yang kedua, ada surat keputusan Menteri nomor 7/P/2021 yang menjamin kalau teman-teman belajar di luar kampus 2 semester di program-program yang udah divalidasi oleh Dikti, salah satunya nanti yang akan kita bahas, magang dan studi independen, itu udah divalidasi. Teman-teman berhak untuk dapat 20 SKS. Gitu ya. Itu dijamin. Jadi teman-teman jangan nanti, Pak ini boleh nggak? Nggak boleh kamu. Ini nggak relevan. Pak, saya dijamin loh Pak. Gitu ya. Mohon Pak, nggak relevannya seperti apakah salah orang psikologi belajar AI? Salah nggak Mbak Lila dan Mbak Caca? Penting atau penting banget belajar artificial intelligence, belajar Android developer? Kalau Kak Lila dan Kak Caca kan nggak mungkin kan di psikologi diajarin kan Kak? Bener nggak? Belajarnya di mana? Di magang, di Binar Academy Studi Independen misalnya, di Microsoft, di Huawei. Itu teman-teman semuanya, ya. Itu teman-teman. Maka mungkin nggak, misalnya ini harus disamain nih dengan mata kuliah. Nggak akan pernah ada itu, gitu ya. Mata kuliah Artificial Intelligence di Fakultas Psikologi, bener nggak? Tapi nanti begitu lulus, kalau Kak Lila dan Kak Caca menguasai Artificial Intelligence selama 1 semester benar-benar. Kalau misalnya ya artificial intelligence itu Orbit itu punyaannya Pak Ilham Habibie. Artinya kan udah siapa yang meragukan begitu ya, Orbit yang punya Pak Ilham Habibie. Mentornya langsung orang India gitu ya, yang memang secara IT jauh lebih maju dibanding kita. Artinya kan itu keren banget begitu ya, Kak Lila dan Kak Caca setelah lulus, aku bisa jadi orang psikolog yang bisa menguasai artificial intelligence, bahkan kalau mau bikin aplikasi aku pun bisa, nggak harus cari gitu ya co-founder atau seterusnya gitu. Cari co-founder yang aku belum bisa di situ. Nah, itu Kak, itu dijamin 20 SKS gitu. Itu Kak, kurang lebih itu tuh Kampus Merdeka esensinya. Aku ngomongin hukum ya supaya teman-teman nanti nanti boleh ditulis ya, peraturan menteri pertama Permendirjen nomor 3 tahun 2020. Itu yang memayungi tentang Kampus Merdeka. Yang kedua, konversi SKS. Surat keputusan Menteri nomor 7/P/2021. Itu dasar hukumnya, teman-teman semuanya. Itu Kak Lila dan Kak Caca. Wow, keren banget ya. Mantap Ternyata banget itu ya. lebih dari yang aku pikirin selama ini sih Pak. Maksudnya kirain maksudnya ya udah magang gitu, tapi ternyata lebih dari itu, dan ternyata kita nggak jadi cuman fokus ke satu yang kita belajar di perkuliahan, tapi kita bisa belajar lebih dari itu gitu ya. Oke, keren banget. Kita lihat videonya dulu boleh nggak? Boleh ya. Yuk kita lihat video. Ini video kebetulan tim kami bikin, beberapa footage-nya diambil sebelum masa pandemik ya, dan beberapa narasumber di situ ini asli video. Kalau yang biasanya kan cuma 2 menit, ini aku bikin 6 menit yang lengkap. Itu di situ ada presiden direkturnya Microsoft, kemudian ada salah satu BUMN ya kalau nggak salah Bank Mandiri, terus kemudian ada Shopee, kemudian ada Apple Academy, itu kasih komentar dia tentang magang dan studi independen. Jadi ini videonya fresh banget, dan ini sampai belum lengkap begitu ya. Artinya kalau yang di luar itu paling cuma 2 menit. Ini aku 6 menit, memang komplit. Jadi teman-teman tolong perhatikan, dan nanti ada 2 rektor BINUS sama ITS yang itu sangat antusias banget dengan program ini. Gitu ya teman-teman, karena gini Kak Lila dan Kak Caca, banyak banget nih teman-teman yang galau gitu ya. Kak, prodiku nggak boleh konversi nih Kak, gitu ya. Jadi kalau pimpinan, rektor-rektornya itu udah setuju semua teman-teman. Nah cuman karena ini program pertama, sehingga mungkin Kaprodinya, dosennya belum tahu. Aku mau share dulu ya, ini 6 menit kita coba nonton setelah ini, dan nanti setelah itu teman-teman boleh nih, mau nanya apapun, nanti coba kita sama-sama diskusi di situ. Oke, ini ya. Ini dia. Oke. Udah kelihatan belum Kak Caca dan Kak Lila? Sudah kelihatan. Ya. Oke. Dunia kerja terus berubah, mendatangkan tantangan baru bagi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Dalam dunia kerja, mendapati banyaknya perubahan dalam waktu singkat itu sudah biasa.
Karena itu, kita perlu mengembangkan growth mindset. Sejalan dengan terjadinya pandemi dalam 1 tahun terakhir, dunia kerja terakselerasi untuk menggunakan berbagai perangkat teknologi. Di era teknologi, kalau kita bicara tentang hard skill yang dibutuhkan, satu, kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Nah, kalau soft skill, ini yang menurut kami justru cukup konsisten yang akan dibutuhkan oleh siapapun, apapun industrinya. Kemampuan untuk benar-benar fokus terhadap konsumen. Kalau misalnya tidak bisa melayani konsumen dengan tepat, maka kompetitor yang akan mengambil alih ruang itu. Ilmu di luar ini sudah sangat banyak sekali. Jadi ada program per modul ini membantu anak-anak supaya bisa lebih mendalami beberapa bidang yang mereka merasa lebih menarik. Kami di Apple Developer Academy memberikan kesempatan bagi pelajar dari mana saja di Indonesia, dari latar belakang apa saja, untuk menggunakan keunikan mereka dan menggabungkan dengan kemampuan-kemampuan teknologi, karena saya percaya keberagaman dari tiap-tiap pelajar akan menghasilkan kolaborasi yang inovatif yang akan berdampak besar pada perkembangan Indonesia. Kemendikbudristek hadir untuk memberdayakan mahasiswa dalam menghadapi tantangan global masa depan dengan program terobosan magang dan studi independen bersertifikat. Dalam program magang, mahasiswa akan magang di perusahaan kelas dunia selama 1-2 semester, dibimbing oleh mentor full-time, bekerja dalam tim, dan memecahkan masalah nyata yang berdampak. Dalam program studi independen bersertifikat, mahasiswa akan belajar selama 1-2 semester di perusahaan kelas dunia, dibimbing oleh mentor full-time, dan menjalankan proyek independen berbasis kegiatan riset dan pengembangan. Untuk semester ganjil 2021, Kemendikbudristek telah bermitra dengan perusahaan ternama untuk menyediakan program magang dan studi independen bersertifikat yang inovatif dan memasok praktik industri terbaik. Semua mitra merancang kurikulum khusus untuk kampus merdeka serta meningkatkan lowongan eksklusif dalam jumlah besar. Ini bukan program magang atau sertifikasi biasa. Kemendikbudristek bermitra dengan lebih dari 100 perusahaan kelas dunia. Sehingga tersedia lebih dari 15.000 lowongan magang dan lebih dari 5.000 lowongan studi independen. Program-program mencakupi topik pembelajaran menarik dan terdepan seperti Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, Cyber Security, dan Digital Product Development. Juga memberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai macam keterampilan yang akan diasah melalui proyek-proyek strategis. Sebuah perusahaan itu tidak akan bisa eksis dalam jangka panjang apabila perusahaan tersebut tidak bisa bertransformasi. Dan proses transformasi itu hanya bisa terjadi manakala perusahaan tersebut menyiapkan generasi-generasi penerusnya yang terus belajar dan belajar. Dalam konteks ini, dengan hadirnya para peserta magang di tempat kami, ini menciptakan ruang belajar yang baik bukan saja untuk para pesertanya, tetapi juga untuk environment daripada perusahaan kami. Bagi perusahaan, manfaatnya adalah mereka-mereka yang pernah mengikuti program ini akan datang ke dunia kerja dengan lebih siap, tapi bagi mahasiswanya juga mereka akan mendapatkan manfaat untuk lebih siap daripada rekan-rekan mereka yang tidak pernah magang. Kami memastikan materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini, serta didasarkan pada tantangan yang dapat dijumpai dalam pekerjaan nyata. Contoh seperti bagaimana kita bisa meningkatkan kepuasan pembeli, bagaimana kita bisa mengoptimalkan proses dan operasional. Lebih banyak lagi nanti permasalahan asli yang kita temukan di bisnis kita akan kita diskusikan bersama dengan partisipan-partisipan dari program ini. Di Apple Developer Academy, saya mendapatkan skill yang saya butuhkan untuk menunjang karir saya di kantor sekarang. Dari fasilitas yang sangat terkini, diajarkan oleh mentor-mentor dengan kualitas pengajar yang sangat baik, sehingga kami dapat mengetahui apa yang kami butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang kami impikan. Kesempatan untuk berpartisipasi terbuka bagi semua mahasiswa di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, bahkan dari seluruh penjuru Indonesia. Uang saku untuk pemagang dan biaya pendidikan peserta program studi independen disubsidi oleh Kemendikbudristek melalui kolaborasi dengan LPDP. Selain itu, konversi SKS juga terjamin.
BINUS University tentu menyambut baik. Bahkan jauh sebelum kebijakan ini diambil, BINUS University sudah menerapkan program 3+1, 3 tahun di kampus, 1 tahun di luar kampus dengan banyak pilihan, salah satunya internship atau magang. Sehingga upaya terus yang dilakukan pemerintah termasuk program magang dan studi independen bersertifikat itu sungguh sangat baik. Mahasiswa akan berbeda kalau kita belajar di dalam kampus saja full selama studinya dengan mahasiswa yang magang di luar. Ini adalah bagian yang sangat menarik, mahasiswa perlu mengambil, maka dibuatlah program ini. Dan ini betul-betul menarik, akan banyak sekali yang mengambil, dan ini nanti akan menjadi lebih masif lagi dari program Kementerian Pendidikan dan Ristek. Daftar sekarang di platform Kampus Merdeka. Raih kemerdekaan untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan aspirasi karirmu. Oke, gimana? Penasaran atau penasaran banget nih? Aku sebelumnya Kak Lila dan Kak Caca, ini kan dari berbagai macam tempat ya, ada yang Jakarta, ada yang tadi ada yang mana lagi ya, di Bali, kemudian ada yang Kalimantan, lengkap di sini. Ya, teman-teman semuanya, kalau teman-teman diterima magang nantinya, magang itu ini Kak Lila dan Kak Caca. Jadi 3 bulan itu online ya, karena masa pandemik seperti ini. Nah, di masing-masing perusahaan udah mendesain 2 bulannya itu offline. Kalau pandemiknya nanti berlalu dan tentu perusahaan protokol kesehatannya jauh lebih ketat dibanding di kampus gitu ya. Nah, itu teman-teman 2 bulannya itu offline. Nah, nanti transport 1 kali PP-nya itu ditanggung loh. Gimana teman-teman? Asik ya? Jadi misalnya teman-teman dari Jayapura, aku magangnya keterima di Jakarta, itu 1 kali PP itu ditanggung tuh. Atau teman-teman, aku pengen magangnya di Singapura dong. Ada 11 perusahaan Singapura nanti melalui Glints gitu ya. Yang itu kalau teman-teman bisa keterima di sana, itu 1-2 bulan itu magangnya di 11 perusahaan Singapura di sana. Ya, kalau memungkinkan untuk bisa luring ataupun offline nantinya. Gimana? Mau atau mau banget nih teman-teman semuanya? Keren banget. Oke, siap ya? Gimana Kak? Iya, ini keren banget Pak programnya. Aku yang masih semester 5 kayak itu langsung kayak wow, ini harus banget ini ntar daftar juga. Ini by the way, teman-teman semuanya boleh tulis di chat mungkin ya. Ini enggak apa ya? Ada yang sharing. Kayaknya ini ada yang kepencet share. Teman-teman, Kak Lila dan Kak Caca, kita mau ngobrolnya gimana nih? Aku mau jelasin dulu, teman-teman udah tahu belum bedanya magang dan studi independen? Ya, karena kalau udah tahu dua-duanya, nanti teman-teman jadi bisa milih nih. Kalau aku sekarang nanti masuk semester 5 atau nanti masuk semester 7, bagusnya studi independen dulu atau magang dulu ya. Kesamaannya adalah magang dan studi independen itu sama-sama dilakukannya di industri, begitu, di organisasi di luar kampus. Nah, aku mau tawarin nih Kak Lila, Kak Caca, dan teman-teman semuanya. Itu dulu perbedaan magang dan studi independen dan contoh-contohnya. Setelah itu, teman-teman masih ada yang bingung nggak cara daftar? Atau ada yang proses seleksi? Kak, statusnya kalau diproses itu gimana? Kak, kalau nanti aku diterima itu, terus kemudian setelah apa lah itu namanya status. Gitu ya. Yang ketiga, Kak, kalau mau daftar di Shopee itu persaingannya berapa ya? Penting nggak ya kira-kira teman-teman? Kak, kalau di Paragon itu sekarang yang daftar sudah berapa banyak? Kemudian yang diterima berapa ya gitu? Itu yang ketiga, aku tawarin aja nih ke teman-teman semuanya. Itu aja sih menurutku. Kalau teman-teman mau nih, kita mau sharing di situ tuh. Mau yang mana dulu nih? Silakan. Oke, Pak, mungkin ini udah banyak banget yang penasaran. Jadi mungkin Pak Nur Hadi bisa present dulu. Boleh, dan boleh. kita pamit undur diri dulu nih. Iya. Oke, siap ya? Iya, benar. Aku sharing dulu. Nanti berapa menit nih Kak Lila dan Kak Caca? Sekitar 30 menit ya, Pak ya. 30 menit ya. Aku coba ini ya. Iya, benar. Ini chatnya dihidupin nggak? Kalau dihidupin nggak apa-apa. Nanti aku bisa langsung nanya ke chat gitu ya. Oh gitu, oke. Ya. Jadi dihidupin aja ya Pak ya? Dihidupin aja, nggak apa-apa biar interaksi gitu. Kan ini udah sama-sama gede, jadi kita ngobrolnya yang sesuai dengan konteks begitu ya. Oke. Siap. Silakan Oke, Pak. bisa dihidupkan ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke. Wah langsung pesen nih.
Paragon Pak Sopi gitu ya. Oke. Oke, baik. Saya izin 30 menit untuk menyampaikan dulu ya. Oke, baik. 30 menit, setelah itu kita akan banyak diskusi dulu. Saya akan ngomong dulu dari apa perbedaan magang dan studi independen dulu. Nah, setelah itu teman-teman semuanya, setelah tahu bedanya, teman-teman akan tahu nih, saya harus milih di mana ya, dan bagaimana cara daftarnya. Setelah itu teman-teman pahami juga bahwa, dan ini teman-teman semuanya, pahami juga sekarang itu aku daftar di mana, nanti saingannya berapa banyak di situ. Bukan untuk nakut-nakutin sih, cuma teman-teman harus sadar begitu ya bahwa oke, ini sepertinya persaingan di sini keras deh. Dan sepertinya aku perlu yang daftar yang lain juga yang persaingannya belum begitu ketat begitu ya. Nah, ini tentang magang bersertifikat. Jadi ini dua program yang berbeda ya. Magang bersertifikat dan yang satunya lagi adalah studi independen bersertifikat. Nah, saya akan mulai dulu dari sini nih. Kenapa sih Kementerian mengadakan program magang dan studi independen bersertifikat? Ya, kalau magang itu teman-teman bekerja dan nantinya teman-teman mengerjakan proyek sejak awal sampai akhir, dan dari mengerjakan proyek itu teman-teman punya skill. Ya, itu magang. Kalau studi independen, teman-teman belajar di modulnya si perusahaan itu. Ya, belajar di Microsoft, kayak tadi ya yang di video di Apple Academy. Teman-teman belajar sesuatu. Lila, Caca misalnya mau belajar, aku mau belajar ini Kak, Android developer. Nah, benar-benar satu semester itu menguasai itu. Itu namanya belajar. Tetapi belajarnya nggak cuma belajar doang, tapi didampingi mentor dan benar-benar nanti mengerjakan proyek. Ya, karena indikator Ila atau Lila ya? Lila, Pak. Indikator Ila dan Caca belajarnya bisa, itu apa tandanya? Kalau dikasih proyek, selesai. Itu aja teman-teman semuanya. Jadi beda ya, kalau di kampus teman-teman indikator bisanya apa? Ngerjain tugas, ngerjain ujian, dapat nilai A atau B. Bener nggak itu? Nah, kalau magang dan studi independen, teman-teman dikatakan bisa kalau udah bisa menyelesaikan proyek. Nah, nanti yang nilai mentor. Nah itu teman-teman, magang dan studi independen. Yuk kita perdalam lagi. Kenapa sih Kementerian itu harus mengadakan magang dan studi independen bersertifikat di industri? Teman-teman semuanya, saya mau nanya nih sama teman-teman semuanya ya. Setelah lulus nanti, teman-teman pengennya apa? Mau bekerja atau jadi profesional begitu ya? Atau berwirausaha atau studi lanjut lagi? Nah, silahkan teman-teman. Bisa tulis di chat nih teman-teman. Oke, bekerja, S2. Oke. Berwirausaha. Oke, waduh banyak ya. Bekerja, S2, wirausaha sedikit nih. Oh, berwirausaha ada. Oke, baik. Aku ngobrol sama Caca dan Lila boleh ya? Caca sama Ila mau nanya nih. Kalau kamu bekerja dan nantinya kemudian kamu bekerja yang itu sepertinya nggak aku banget deh, salah gitu ya. Itu sedih atau sedih banget sih? Sedih sih Pak. Sedih ya. Sedih sih pasti. Sedih banget ya. Tapi kalau cocok jadi happy atau happy banget? Happy banget Pak, pasti. Begitu juga kalau wirausaha, aku mau menekuni bidang apa? Ternyata aku menekuni sesuatu yang ternyata itu di pasaran customer itu nggak membutuhkan. Itu sedih atau sedih banget tuh? Sedih banget tentunya ya, Ila ya dan Caca ya. Begitu juga kalau wirausaha, kita mencari topik bisnis tertentu, segmen pasarnya juga udah jelas. Begitu kita luncurkan di situ diterima oleh customer dan bisa di scale up. Itu kan happy banget juga teman-teman. Yang studi lanjut lagi deh. Yang studi lanjut, aku mau S2 deh. S2 di mana? Ya pokoknya untuk ngisi kosong deh. Dibandingkan dengan setelah S2, teman-teman justru value-nya itu jadi tinggi, marketable banget gitu loh. Karena apa? Karena belajar bidang tertentu yang itu tuh laku banget di pasaran. Nah untuk bisa tahu itu, kira-kira nih teman-teman, cukup nggak dengan ceramah-ceramah seperti ini? Cukup nggak dengan lihat YouTube? Nggak cukup teman-teman. Teman-teman harus terjun langsung. Ya ibarat teman-teman belajar renang itu, aku udah bisa renang sih di kolam renang, tapi kan sebenarnya renang sesungguhnya itu di laut gitu ya. Nah teman-teman harus ke laut tuh. Nah teman-teman semuanya, business environment, lingkungan bisnis itu berubah dengan sangat cepat sekali. Orang menyebutnya era VUCA, era tuna, turbulen, ambigu, membingungkan, uncertain, nggak pasti. Ini dipengaruhi 3 hal. Teknologi, manusianya itu sendiri, sama lingkungan. Ya,
Perubahan teknologi begitu sangat cepat sekali. Kemarin aku habis ngobrol nih sama teman-teman di Bapak Ibu dosen, Pak Dekan, Kaprodi, Bu Dekan, Kaprodi gitu ya di Fakultas Psikologi gitu. Jadi bagus banget ya di sana programnya itu udah mulai aware begitu. Bahwa 14 SKS itu teman-teman dapat untuk magang gitu. Jadi udah diblok di situ. Nah, beliau-beliau para dosen itu sadar bahwa orang psikologi juga harus belajar teknologi gitu. Nah, itu bagus banget. Ya, cuman kalau nanti belajar di situ kan Fakultas Psikologi di situ, maka dia gandeng industri. Nah, itu teman-teman semuanya. Kenapa? Karena setelah lulus nggak bisa dipungkiri, teman-teman psikologi juga harus belajar teknologi. Benar atau benar banget? Banget. Teknologi pun juga harus belajar psikologi. Perubahannya begitu sangat cepat. Nggak ada sesuatu yang sekarang linier, begitu teman-teman. Bahkan ya, di NUS, NTU, yang itu kampus-kampus terbaik di dunia, peringkat 12, peringkat 13, mewajibkan mahasiswanya untuk magang 1 semester. Kalau nggak 1 semester magang, nggak dianggap, nggak lulus. Itu kampus terbaik udah mewajibkan kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, kenapa? Karena beda teman-teman, ketika kita di kampus ya sama benar-benar melihat langsung tentang otomatisasi, AI, big data, teman-teman jadi ngerti di situ. Nanti misalnya teman-teman keterima di Global Tech begitu ya, teman-teman harus bekerja dengan orang Vietnam, tenaga kerjanya mobile, fleksibel, bekerja dengan orang Malaysia, orang Singapura. Teman-teman semuanya itu nggak bisa kalau teman-teman ngalami sendiri. Ya, belum lagi semuanya isunya terkait lingkungan nih, ya, kebutuhan energi, air, renewable energy, adanya sampah plastik, limbah nuklir, itu benar-benar real ada. Nggak bisa kalau cuma diceritain aja kayak gini gitu. Teman-teman harus ngalami sendiri. Nah, itulah yang namanya Merdeka Belajar, teman-teman. 1-2 semester teman-teman immerse, merasakan langsung di sini. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa skill-nya meningkat dan teman-teman bisa survive. Begitu lulus, teman-teman akan menjadi pribadi yang udah siap ke sana. Nah, itu teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya esensinya ke sini nih. Ya, mau rekrutmen, mau bisnis atau studi lanjut, itu yang tadi udah saya ceritakan ya. Dan kebutuhan hak dan Merdeka Belajar. Industri saat ini, yang magang terutama, teman-teman semuanya, spiritnya magang itu adalah teman-teman, kalau keterima itu nanti akan jadi potensial junior talent sourcing-nya mereka. Ya, teman-teman akan direkrut gitu ya. Kalau mau ya, tapi ya. Misalnya nih, Kak Lila dan Kak Caca. Kalau Kak Lila dan Kak Caca kalau udah tahu apa ya, perusahaan-perusahaan yang ikut di Magang Merdeka, pengennya besok kalau udah lulus kerjanya di apa nih, di perusahaan apa? Kalau bekerja ya, seandainya bekerja. Kak Ila dan Kak Caca. Aku pengen banget di startup e-commerce gitu sih, Pak. Oke. E-commerce itu seperti Shopee, Lazada gitu ya? Tokopedia gitu. Tokopedia begitu. Kalau Kak Caca? Iya sih, sama sih Pak. Terutama jadi kayak sosial media spesialis kayak gitu, pengen banget sih bisa kalau nanti ya bekerja gitu ya, kesempatan bekerja. Kalau di psikologi diajarin sosial media spesialis gitu nggak? Enggak juga sih, Pak. Belum ya. Nah, teman-teman semuanya, Kak Lila dan Kak Caca tadi ya, Kak Ila dan Kak Caca. Begitu magang di Shopee atau Tokopedia, Lazada, Blibli, dan seterusnya itu, maka akan mempunyai potensi untuk direkrut, Kak. Gitu ya. Tujuan mereka itu untuk rekrutmen. Ya, melalui proses magang. Kenapa sih? Karena ini sekedar informasi ya untuk teman-teman semuanya ya. Kebetulan saya kan lama nih, Kak siapa? ID Talk itu siapa? Mbak Ina. Nah, itu kan lama di rekrutmen ya. Tahu banget lah di sana. Susah, sulit untuk bantu untuk perusahaan itu mendapatkan talent. Bahkan teman-teman, perusahaan itu perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan satu kandidat yang itu keren banget itu sekitar 50-100 juta. Bayangin kalau setahun dia rekrutmen 1.000 orang, berapa biaya yang harus keluarin? Nggak efektif. Nah, perusahaan mencari terobosan-terobosan untuk rekrutmen. Ini yang pertama ya teman-teman semuanya. Yang kedua, bagi teman-teman yang pengen bisnis. Teman-teman yang pengen bisnis, justru dengan magang, ya, teman-teman jadi bisa belajar proses bisnis di perusahaan gede. Ya, teman-teman langsung bisa belajar dari founder dan co-founder. Bagaimana mengencourage tim, bagaimana berkomunikasi dengan tim. Ya, kan beda kalau di training di kampus kan, ya itu bagus begitu ya. Cuman kalau udah ngerasain sendiri, ngelihat langsung, ngerjain project, oh kayak gitu ya. Beda teman-teman semuanya. Nah ini keren banget ya yang kedua yang mau bisnis. Yang ketiga, teman-teman yang mau studi lanjut dengan magang,
teman-teman hak merdeka belajarnya diambil, teman-teman justru akan jadi tahu ilmu apa ya yang harus aku perdalam. Sehingga nanti begitu aku selesai S2, bukan jadi susah malahan untuk cari pekerjaan, tapi di situ aku jadi expert, mau bisnis ataupun nanti mau bekerja sebagai profesional. Nah ini teman-teman semuanya. Maka dari sana saya ketika diminta oleh Mas Menteri, kemudian Pak Dirjen untuk menjadi Ketua Program Magang dan Studi Independen bersertifikat, ini yang saya sodorkan kepada beliau. Dan akhirnya disetujui. Cuman teman-teman semuanya, ketika magang itu punya tantangan. Nah, kami di ICC, saya waktu itu di ICC tahun 2020 mengadakan survei kepada ribuan mahasiswa yang pernah magang di tahun 2019 dan di tahun 2020. Nah, teman-teman tolong dong tulis dulu di chat nih, ya, tulis dulu di chat. Teman-teman siapa yang pernah magang di perusahaan mana dan berapa bulan, tolong tulis di chat. Bagi yang belum juga boleh deh tulis belum begitu ya. Silakan teman-teman semuanya. Oke, belum. Oke, ada yang udah pernah belum? Oke, baik. Belum, Pak. Oke, oh banyak yang belum ya. Oke, ada yang pernah? Oh, belum. Pernah, Pak, magang di rumah sakit. Oke, PKL, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oh, banyak yang belum ya. Oke, insya Allah Agustus, Pak. Oke, amin. Pernah magang, Pak, di Matahari 6 bulan. Oke, di Pegadaian 2 bulan. Oke, udah ada yang magang ya. Baik. Ini nggak semua ya, tapi 5 hal ini sering dialami oleh mahasiswa ketika magang. Ya, sering banget dialami oleh mahasiswa. Nggak semua ya, nggak semua orang magang begini. Tapi ini 5 yang paling sering dialami tantangan, yang paling sering dialami oleh para mahasiswa. Apa aja itu? Yang pertama adalah supervisinya nggak jelas, mentornya nggak jelas. Ya. Aku dimentorin siapa nggak jelas, nggak berbasis project. Jadi begitu masuk itu nggak jelas. Ini kamu ngerjain project ini mentornya. Ini mentornya Caca, ini mentornya Lala misalnya gitu ya. Misalnya kayak gitu. Enggak. Jadi teman-teman, ini Pak, saya suruh ngapain? Ya udah kamu tunggu dulu aja di situ gitu ya. Oke Pak, terus ngapain lagi Pak? Udah itu tolong dong ini di fotokopi gitu ya. Oke Pak, ini fotokopi udah. Apalagi Pak? Nanti tolong ya kirim email ya, tolong draftnya dibikinin. Oke Pak. Terus kalau udah apalagi Pak? Apalagi ya ini anak ini banget ya, rewel banget. Oh ini dong, tolong dong itu ada galon belum diangkat ke bawah masuk. Tolong dong dimasukin dong galonnya, ngangkat galon gitu ya. Pak ini udah Pak, tolong dong dipasangin sekalian. Udah dipasangin. Tolong tunggu panas sekalian ya bikinin kopi atau bikin teh gitu. Nah, ini nggak semua, tapi sering mahasiswa itu begitu yang dirasakan. Teman-teman yang pernah magang ngerasain itu nggak disuruh nyuci-nyuci atau apa begitu. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Kedua adalah penempatannya nggak sesuai. Aku tuh pengen magang untuk di sosial media spesialis gitu. Tapi penempatannya ngurusi finance lagi, disuruh ngurusi itu lagi. Padahal aku tuh pengennya itu di sosial media spesialis. Nah, ini penempatan, nggak sesuai dengan passion dan minat yang dia ingin tekuni di situ. Yang ketiga, waktunya nggak cocok. Kalau aku magang, berarti kuliahnya hilang. Kalau aku kuliah, magangnya nggak efektif di situ. Ini yang sering jadi dilema. Yang keempat, skill. Loh, kamu itu kan orang UGM ya? Kamu itu kan orang UI. Kamu itu kan dari kampus gede loh. Masa kayak gini aja nggak bisa sih? Gitu. Halo, Pak, saya belum dikasih bekal, Pak. Gitu kan. Sering-seringnya gitu ya. Kadang-kadang dibawa tuh kampus-kampus gede sering-sering dibawa begitu. Nah, ini teman-teman semuanya. Ini yang sering dialami. Dan tempat. Kalau tempat biasanya terkait budget ya, biaya gitu ya, mahal. Aku kalau orang Jogja magang di Jakarta biayanya jadi mahal begitu. Nah, ini yang dialami oleh mahasiswa. Yang dialami oleh industri sama. Jadi industri itu nggak ada kepastian dari kampusnya bahwa dia itu bisa. Industri itu pengennya rata-rata 1 semester gitu. Kenapa? Karena kalau cuma 2 bulan, 3 bulan, udah diajarin, udah bisa, kemudian ditarik. Jadi kontribusinya dirasakan nggak berdampak bagi industri. Ya. Kemudian skill-nya juga ini kalau orang tak ajarin, 3 bulan habis itu udah dia nggak ada. Apa untungnya bagi saya? Gitu ya. Kalau di bisnis kan ya memang jelas ya untungnya apa begitu. Sehingga dia nggak rela dong proyek strategisnya diserahkan sama anak-anak magang. Gitu ya. Dan aku nggak rela juga untuk memberikan mentor terbaikku untuk anak-anak magang. Buat apa begitu. Nah, ini teman-teman, ini yang dirasakan oleh industri. Maka saya bersama dengan tim mengajukan kepada Mas Menteri, Pak Dirjen, ini ada 5 hal yang ada di magang dan studi independen bersertifikat. Di video tadi udah diceritain. Aku cerita singkat aja di sini. Magang dan studi independen bersertifikat. Kementerian bersama dengan LPDP telah mengeluarkan anggaran yang nggak sedikit teman-teman semuanya.
untuk memastikan bahwa industri, kamu kalau mau kerjasama dengan Kampus Merdeka, kami akan subsidi kepada kalian, ya, supaya kalian benar-benar ketika nanti anak magang di tempat kalian, itu benar-benar ada real project. Real project-nya, semakin urgent, semakin bagus. Jadi bukan simulasi, bukan role play. Jadi benar-benar real project yang akan dipakai oleh industri itu. Nah, itu ya, itu real project, ya. Dan dikerjakan kolaborasi. Jadi misalnya bikin learning management system, misalnya di Astra gitu ya, Astra Agro Lestari misalnya. Dia proyeknya bikin learning management system karena di masa pandemik ini nggak mungkin mengirimkan trainer dari Jakarta untuk ke sawit di Sumatera sana. Maka magangnya adalah bikin learning management system. Siapa yang ngerjain di sini? Yang ngerjain anak psikologi jelas. Yang kedua anak IT. Yang ketiga orang pertanian. Nah ini bekerja dia. Didampingi sama mentor. Ya, didampingi sama mentor. 1:10 untuk magang, kalau untuk independen 1:25. Nah, di sini ya. Terus, supaya si mahasiswanya itu belajar juga, maka perusahaannya bikin learning design-nya, learning outcome-nya, supaya anak-anak psikologi kalau belum tahu bagaimana bikin training need analysis, dia belajar dulu di situ. Terus langsung didampingi mentor, ngerjain project. Jadi gitu, belajar 10-20%, mentoring ataupun coaching sekitar 30-40%, ngerjain project 60-70%. Nah, ini teman-teman semuanya. Dan di akhir sesi dapat sertifikat. Kalau magang, teman-teman semuanya, selain dapat sertifikat ya, itu jelas ya, dapat sertifikat itu jelas. Dengan dapat sertifikat itu teman-teman jadi marketable. Jadi teman-teman nilai jualnya jadi tinggi. Kamu pernah magang di mana? Di Shopee. Maka Lazada, Tokopedia itu udah ngincer gitu ya. Kalau teman-teman nggak diterima, nggak dilanjutkan di situ. Nah, kalau magang, itu ciri khasnya akan ada proses rekrutmen di akhir. Itu kalau magang. Ya, di akhir setelah selesai ada rekrutmen. Jadi kalau misalnya kayak sekarang Gojek terima 100 mahasiswa. Pasti itu akan ada yang direkrut. Nah, yang nggak direkrut, begitu dapat sertifikasi dari Gojek, kamu bagus, keren, kompetensi ini keren, kamu udah lewati. Tapi nggak di-hire sama Gojek. Maka di situ Grab akan nunggu. Ya. Rekanan-rekanan Gojek juga akan nunggu di situ. Nah, itu teman-teman. Begitu upload di LinkedIn, nilai jual teman-teman langsung meningkat. Nah, kalau studi independen, teman-teman belajar skill set tertentu. Ya, belajar skill set tertentu, misalnya teman-teman belajar di Huawei, atau belajar di Microsoft atau Apple, tentang Android developer misalnya, atau terkait dengan machine learning atau AI. Maka setelah selesai dari sana, ini yang ngeluarin sertifikat siapa? Microsoft. Ini siapa? Oh, Huawei, oh, Orbit punyanya Pak Ilham. Itu seluruh perbankan welcome. Oh, kamu lulusan AI-nya Orbit Pak Ilham Habibie ya? Oke deh, aku terima deh gitu. Nah, ini teman-teman pentingnya sertifikat di situ. Jadi bukan sertifikat seminar kayak kita gini ya, enggak. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, 20 SKS ini tadi udah saya ceritakan di awal ya. 20 SKS ini teman-teman semuanya, nah ini dijamin ya, surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini hukumnya teman-teman semuanya. Ya, 20 SKS. Aku udah 134 nih, tinggal 10 gimana dong? 144 SKS sarjana itu syarat minimal. Jadi teman-teman boleh lebih dari itu. Kak, aku udah 144 gitu. Ya tambah 10, nanti 10-nya bisa dikonversi ke SKPI gitu ya, surat pendamping ijazah. Itu bisa juga teman-teman semuanya. Ya, itu ya. Jadi terkait dengan konversi SKS, teman-teman nggak usah khawatir. Pekan depan itu akan ada 200 juta kampus yang akan bergerak ke seluruh prodi di Indonesia untuk membantu teman-teman yang udah diterima. Berdiskusi langsung dengan kaprodinya. Dan nanti kami bersama dengan tim akan bersama dengan mitra industri bertemu juga dengan kaprodi. Jadi ibarat apa ya, meminang anaknya orang, kan teman-teman tuh anaknya dosen ya, jadi kayak punya orang tua gitu. Nanti kami bersama dengan para mitra akan ngobrol sama mitra industri. Artinya insya Allah deh, Lala, Caca, Ila, Caca kalau habis magang di Shopee itu bukan kemudian 1 semester habis di Shopee, kemudian kembali ke Fakultas Psikologi itu jadi paling bodoh gitu ya, psikologi gitu. Nggak akan mungkin gitu ya. Kita akan seperti ini kok gitu. Nah, teman-teman semuanya, selain itu teman-teman akan kalau yang magang ya, nanti magang dan studi dapat uang saku bulanan. Ya, kalau magang memang lebih gede dibanding uang saku bulanan, gitu ya. Dan yang magang itu dapat tiket 1 kali PP kalau nanti luring di sana. Nah, ini teman-teman. Jadi magang dan studi independen bersertifikat itu satu berbasis project, dikerjakan berkolaborasi, teman-teman diberikan pembelajaran juga, skill juga di situ,
learning design-nya setara 20 SKS, didampingi mentor, jadi nggak dilepas sendirian. Teman-teman punya potensi untuk direkrut, dapat sertifikasi yang itu nilainya tinggi. Ya, kemudian teman-teman akan dapat uang saku bulanan dan tiket kali 1 PP kalau seandainya luring. Gimana teman-teman? Mau atau mau banget nih? Tolong tulis di chat ya. Oke. Silakan teman-teman. Bisa nih, mau banget. Oke. Silakan teman-teman. Mau Pak? Mau banget ya. Oke, baik. Oke, sip. Wah, Kak Lala dan Kak Ila dan Kak Caca ini banyak yang mau banget nih. Oke. Nah, teman-teman semuanya, yuk kita perdalam lagi ya. Apa bedanya magang dan studi independen bersertifikat? Teman-teman, saya akan jelaskan ya, teman-teman. Sebelumnya nih, udah tahu belum apa bedanya magang dan studi independen bersertifikat? Tolong tulis di chat ya. Tolong tulis di chat, Kak, aku masih bingung bedanya. Kak, aku udah tahu. Atau sepertinya sama aja deh, Kak, gitu. Silakan tulis di chat ya, masih bingung. Oke, sudah paham. Oke, nggak apa-apa. Jelasin aja, Kak. Oke. Masih bingung? Belum. Oke, masih bingung. Oke, banyak yang belum tahu ya. Kesamaannya dulu deh. Kesamaannya sama-sama teman-teman itu di industri, ya, di organisasi. Bisa di pemerintahan, di DPR, di Pemkot Kota Kediri, gitu ya, atau di Kominfo, atau di Dirjen Dikti ada juga, ya, di Dikti. Nah, itu kalau di industri, di pemerintahan, atau di NGO, di UNDP, ya, United Nations itu, PBB itu bisa juga di situ. Atau teman-teman di sociopreneur atau di amati itu di tourism, itu bisa juga, atau di industri, ya. Teman-teman bisa kayak yang diinginin Ila sama Caca tadi ya, mau di Shopee, Tokopedia dan seterusnya bisa. Nah, saya akan coba bedakan output-nya, prosesnya, dan input-nya. Ya. Teman-teman semuanya, ini bedanya ya. Kalau studi independen itu teman-teman semuanya belajar untuk menguasai skill set tertentu. Ya, itu studi independen. Misalnya, Ila dan Caca. Sepertinya aku tuh pengen mendalami psikologi deh. Cuman, aku tuh pengen besok itu kalau lulus itu ya benar-benar bisa bikin startup gitu loh. Ya. Maka Ila dan Caca itu belajarnya bikin startup misalnya di yayasan studi independen ini, di Yayasan Ahmad Zaki. Itu ngajarin si Ila dan Caca bikin startup di bidang psikologi gitu ya. Atau nanti belajarnya di CIAS ya. Itu juga sama, di akhir sesi ingin jadi startup di situ. Nah, belajar menguasai skill set tertentu. Atau misalnya Ila dan Caca. Aku tuh pengen ya sebagai seorang psikolog tuh besok bikin alat tes sendiri yang itu berbasis AI dan bisa dikembangkan di Android. Nah, belajarnya gimana? Di Huawei atau di Microsoft atau di Apple Academic gitu misalnya. Nah, berarti Ila dan Caca menguasai skill set. Berarti di situ porsi belajarnya banyak. Didampingi sama mentor untuk memastikan bisa dan mengerjakan proyek. Tapi proyeknya itu tidak dipakai oleh Huawei. Kalau bagus sih dipakai, tapi nggak mesti dipakai begitu. Ya. Nah, kalau magang, teman-teman bekerja jadi trainee ya, untuk menguasai skill set tertentu. Banyak biasanya kalau magang skill set-nya. Ya. Nah, kemudian teman-teman didampingi. Kalau magang karena bekerja, maka 1:10 mentornya. Ya. Dan nanti proyeknya itu memang mau dipakai sama industri itu. Misalnya Astra Agro tadi. Bikin LMS untuk karyawan di remote area di Sumatera. Ya memang LMS-nya, Learning Management System-nya itu mau dipakai. Gitu. Nah, itu ciri khas magang. Dan nanti peluang untuk menjadi full-time employer. Itu kalau magang. Kalau studi independen, teman-teman setelah belajar dari Microsoft, ya, setelah belajar dari Huawei, maka teman-teman semuanya akan direkomendasikan kepada rekanan mereka. Dan kalau yang rekomendasikan mereka itu udah, wah ini udah keren lah ini. Keren banget lah nilai plus di sana. Nah itu ya teman-teman. Kalau studi independen lagi, teman-teman dapat biaya pendidikan. Contoh misalnya, Ila sama Caca, kalau mau belajar di Binar Academy misalnya, untuk menjadi Android developer, itu mahal biayanya, Ila dan Caca. Ya. Dan biasanya mahasiswa nggak ini ya, kalau kok mahal banget ya gitu, biasanya 30 juta, 40 juta gitu biasanya. Itu biaya pendidikannya udah ditanggung, jadi nggak perlu bayar lagi untuk menguasai skill set tertentu itu. Ya. Dapat uang saku tapi nggak sebanyak magang gitu ya. Berapa Kak besarannya? Beda-beda besarannya. Gitu. Kalau magang itu dapat uang saku gitu ya. Nah, itu teman-teman semuanya. Oke, aku mau perdalam lagi ya. Contoh di Gojek nih yang magang. Kasih contoh. Ini contoh di Gojek dan perusahaan-perusahaan lain juga mirip kayak gitu. Teman-teman semuanya, kalau di Gojek ini teman-teman, sekarang Gojek ini sedang rekrutmen ya untuk magang. Teman-teman akan dikasih project di situ. Satu project. Nah, misalnya dia 100 dibagi 10 squad misalnya, 10 tim. 10 tim itu mengerjakan project. Ya, dan nanti dikompetisikan.
Kenapa? Karena project itu mau dipakai sama Gojek. Jadi fiturnya dia. Dan memang digunakan untuk bisnis begitu. Maka ada coach sama mentornya untuk memastikan teman-teman menguasai dan bisa mengerjakan project. Teman-teman disuruh belajar di Coursera online ini ya, sama LMS-nya di Gojek misalnya. Dan teman-teman akan dikasih nilai. Ya, itu teman-teman semuanya. Sehingga kalau bagus teman-teman akan jadi potensial junior talent sourcing-nya Gojek untuk jadi full-time employer. Ini magang, teman-teman semuanya. Ada yang nanya gini, Kak Ila dan Kak Caca, Kak, kalau aku magang masih ngambil kuliah boleh nggak? Aku mau ceritain dulu ya. Aku nggak mau jawab boleh atau enggak, saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Contoh teman-teman di Gojek ya. Teman-teman akan ada yang namanya onboarding atau mini bootcamp. Kalau di Gojek menyebutnya mini bootcamp di sana. Ups, sorry. Nah, ini ya, teman-teman di sini itu bisa ini loh. Sebentar, ini kok susah ya. Ups, sorry. Ups, sorry ya, ini aku mau coret-coret. Sorry, nggak bisa ini. Aduh, nggak bisa. Oke. Sepertinya sensitif banget nih. Bentar ya. Ups. Nah, ini dia. Nah, teman-teman pakai ini aja ya. Teman-teman, kalau teman-teman magang di Gojek, maka teman-teman semuanya akan, nah di sini nih. Nah, ini magang nih. 2 minggu, ada beberapa perusahaan yang sampai 1 bulan, itu isinya onboarding. Teman-teman dikasih skill dulu. Diajarin dulu gitu ya. Isinya tuh belajar, teman-teman dibekalin, terus kemudian mentoring, belajar, mentoring, supaya apa? Supaya teman-teman siap untuk mengerjakan project di sini. Yang hijau ini project sampai selesai. Yang kuning itu teman-teman tetap masih belajar, dikasih tapi belajarnya sendiri, self learning. Kalau di studi independen, teman-teman didampingi belajarnya. Tapi kalau di magang, teman-teman didampinginya itu mengerjakan project. Kamu kalau mau belajar ya belajar sendiri gitu. Nah, itu ya. Ini belajar X ya, tolong, karena besok pekan ini, ya dalam bulan ini kita mau presentasi nih untuk proyek ini selesai. Kamu belajar ya dalam 1 bulan ini nih. Nanti aku dampingi untuk mengerjakan proyek. Jadi gitu kalau magang. Belajar 10-20%. Mentoring, coaching 30-40%. Ngerjain proyeknya yang banyak. Gitu. Dengan ngerjain proyek itu teman-teman jadi ngerti, biasa gitu ya. Oh kayak gini ya. Nah ini teman-teman. Dan 1 bulan sekali presentasi kepimpinannya Gojek. Presentasi project. Nah, ini teman-teman. Di situ dikompetisikan begitu. Sampai selesai harus jadi. Ya. Kenapa? Mentornya serius dong. Kalau nggak serius gimana? Kan itu pekerjaannya mentor itu juga. Untuk launching fitur itu. Gitu ya. Karena memang dipakai bisnis. Itu Gojek kayak gitu, teman-teman. Magang rata-rata seperti itu. Oke ya. Nah, kalau studi independen ini aku ambil di Cias nih contohnya. Nah, teman-teman semuanya, kalau studi independen, teman-teman tuh belajar ya, menguasai modul yang dimiliki oleh industri itu. Yang mana kalau belajar di sini itu biayanya mahal, gitu ya. Pertama dalam 5 minggu belajar design thinking. Nggak cuma belajar, teman-teman dipastikan sama mentor untuk benar-benar menguasai tertentu, skill set tertentu. Ya, dia Agile Innovation Project nih misalnya. Ya, banyak industri yang pakai Agile Innovation Project framework-nya. Nah, ini kalau teman-teman mau bekerja nanti. Tapi kalau teman-teman mau bisnis, di Cias ini teman-teman akan diajarin bagaimana misalnya Caca dan Ila ya sebagai psikolog misalnya. Nanti aku kan jadi psikolog nih. Aku mau bisnis dong di bidang konseling gitu ya. Gimana sih konseling yang online itu? Nah, nanti di Cias akan diajarin kamu mau konseling siapa? Ila dan Caca gitu ya. Discover problem dulu. Diajari bagaimana empati terhadap target customer yang mau dibidik di situ. 2 minggu diajarin bagaimana menemukan problem solving sehingga akan menjadi opportunity statement nanti di situ. 3 minggu setelah itu mendesain solusinya seperti apa yang paling bagus. Kemudian bikin MVP-nya, ya, minimum valuable product. Berarti kalau bisa aplikasi atau produk atau jasa apapun gitu ya, itu diajarin selama 5 minggu. Nah, kemudian setelah MVP-nya jadi diluncurkan di ya, pasar gitu ya, release and iterate di situ MVP-nya. Udah tahu feedback dari customer, kemudian disempurnakan, jadi desain bisnis model sampai kemudian diluncurkan bisnisnya. Nah, teman-teman yang belajar di sini, maka punya kemampuan untuk Agile Innovation Project. Tapi bagi teman-teman yang mau bisnis, bisa meluncurkan bisnisnya. Gitu ya. Kalau yang magang tadi, proyeknya memang mau dipakai sama industri. Kalau di sini, proyeknya belum tentu dipakai sama Cias. Tapi teman-teman punya skill set tertentu. Oke, gitu ya. Nanti yang masih bingung, silahkan nanti bisa chat saya atau follow Instagram Nur Hadi Irbad. Nanti boleh deh diskusi di situ ya, untuk magang dan studi independen. Ini contoh-contoh perusahaannya ya. Mana nih perusahaan inceran teman-teman yang mana nih?
Tolong tulis satu aja deh. Kalau aku diterima, aku pengennya diterima di mana? Oke. Ini ada pertanyaan dari Aulia Nindya ya. Nggak usah insecure, maka perlu ada mentor ya untuk memastikan teman-teman nggak berlebih di situ. Dan teman-teman kerjanya kelompok nanti, nggak kerja sendiri-sendiri. Wah, ini aku coba lihat deh. Teman-teman, oh di Astra, Unilever, BCA. Oke, yang mana aja. Asal dapat pengalaman. Waduh, ini bahaya nih. Harus tentukan dong pilihan gitu ya. Kamu mau nikah sama siapa? Siapa aja deh. Yang penting aku dapat pengalaman tuh kayak gitu loh. Unilever, sumpah. Oke, baik, nice. Nah, teman-teman semuanya, ini banyak yang bingung nih Kak Ila dan Kak Caca. Tapi sebelum ngomongin konversi SKS, kita dudukan dulu nih pemahaman tentang SKS itu sendiri. Ini Prof. Nizam, Pak Dirjen Dikti mengatakan begini. SKS itu adalah kumpulan kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa atas usahanya dari proses pembelajaran, bisa di perkuliahan atau bisa di luar perkuliahan kalau di Kampus Merdeka. Ya, sehingga nanti Ila dan Caca dikatakan sarjana kalau kompetensinya Ila dan Caca itu selaras atau fit dengan kebutuhan di dunia kerja dan dunia industri. Itu baru namanya sarjana. Ya, gitu. Itu namanya sarjana. Ini sepakat dulu nggak teman-teman? Esensi SKS dan kesarjanaan dulu. Sebelum kita ngeributin 20 SKS itu ngapain aja? Kak Ila dan Kak Caca sepakat nggak kalau SKS itu harusnya ya setelah nyelesain 144 SKS ya aku dapat gelar sarjana dan itu diakui sama industri. Sepakat dulu nggak itu? Sepakat banget sih, Pak. Sepakat banget ya? Sepakat banget ya. Itu esensinya dulu nih. Ya. Nah, itu esensinya. Maka kenapa kok sekarang industri sampai bilang nih, anak-anak sekarang itu nggak siap ya kerja ya? Sebenarnya dia itu nggak siap itu sebenarnya dia protes sama siapa? Kampus itu kok nggak bisa membekali ya? Kan gitu toh sebenarnya kan? Kok nggak cocok ya? Kan gitu. Aku tuh kan pengen butuh orang sarjana yang bisa AI. Duh, Pak, bisa dong, Pak, gitu. Di kurikulum kami nggak ada, kan gitu. Berarti itu nggak fit, gitu loh. Nah, ini namanya teman-teman semuanya. Aku mau ngomongin ini sesuatu yang fundamental soalnya. Sebelum kita ngomongin, nanti konversi SKS gimana? Saya pengen ngajak teman-teman untuk berdiskusi dengan Kaprodinya dari sini nih. Jadi yang menyampaikan Pak Dirjen. Nah, maka teman-teman semuanya, ini tanggal pentingnya ya. Nanti penutupan semua itu akan ditutup tanggal 31 Juli. Ya. Dan teman-teman semuanya, industri sekarang udah melalui proses seleksi nih. Ya. Terus kemudian tanggal 16 Juli sampai 15 Agustus, pekan depan, kami akan bertemu dengan Kaprodi asal mahasiswa terpilih. Sampai tanggal 15 Agustus. Untuk memperjuangkan hak teman-teman semuanya. Kita sebenarnya gini ya, kalau Bapak Ibu nggak ada satupun dosen di Indonesia yang menginginkan teman-teman itu akan masa depannya suram. Ada nggak kira-kira? Dosen yang pengen bahwa ini anak mahasiswa ini ya, pengenku, lulusanku tuh jadi masa depannya suram deh. Ada nggak? Kok saya yakin nggak ada ya dosen yang seperti itu begitu. Ya. Tapi sekarang kenapa beliau-beliau ini belum menerima sementara ini? Karena nggak kenal gitu ya. Oh programnya itu ternyata berbasis project, 560 jam dalam satu semester, berarti udah memenuhi itu kriteria 20 SKS. Nah, karena beliau-beliau belum kenal aja. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dan teman-teman biasanya sama dosennya cuman, Pak boleh nggak ini gitu. Ya berikan alasannya dong gitu ya. Teman-teman harus mulai menyampaikan idenya seperti apa, impact-nya nanti kepada teman-teman seperti apa, dan seberapa penting kalau teman-teman ambil ini. Karena masa depan itu kan ada di tangan teman-teman semuanya. Itu ya teman-teman, nanti kita akan bantuin itu. Nah, karena ini 1-2 semester, saya minta 7 menit ya Kak lagi ya. 1-2 semester, teman-teman harus komit nih. Bayangin, Ila dan Caca. Kalau karena sesuatu hal masih hobi rebahan, gitu ya, kemudian pacarnya marah, kemudian nggak mood, gitu ya. Kemudian pas ngerjain proyek, kemudian nggak komit, gitu. Teman-teman 3 bulan akan dinilai sama industri, kemudian dikasih kalau nggak komit, kasih peringatan 1, 2, 3, kemudian teman-teman akan di-drop di situ. Bahaya atau bahaya banget, teman-teman akan kehilangan 1 semester. Teman-teman akan kehilangan 20 SKS. Kalau kuliah, teman-teman masih bisa mengulang semester depan. Tapi kalau di sini misalnya ada keterima di Unilever misalnya. Kak, aku nggak komit sekarang deh, aku mau ngulang semester depan ya kalau diterima. Ya kalau Unilevernya masih mau nerima. Dan saya yakin nggak mau gitu ya, kalau performanya kurang bagus gitu. Kalau kuliah, teman-teman masih bisa ngulang tuh. Ini loh teman-teman, ini kalau sampai nggak komit gitu ya, nggak growth mindset, nggak mau bekerja sama, dan tidak mau cepat beradaptasi, 1 semester hilang.
Gimana teman-teman? Gimana? Ini teman-teman masih mau lanjut atau enggak nih? Menurut teman-teman, masih tetap pengen niat daftar magang dan studi independen? Atau, aduh Kak, sepertinya berat deh. Aku sepertinya aku masih senang rebahan. Terus kalau pacarku marah, aku masih nggak mood gitu. Sepertinya enggak deh gitu ya. Oh, tetap nekat nih ya. Kalau tetap, oke deh, kita lanjutin ya. Oke, baik, tetap ya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi, sorry, ini aku lewati ya. Nah, ini sekarang ya. Kita bocoran dikit nih, Kak Lila dan Kak Caca ya. Teman-teman semuanya, per 13 Juli kemarin, itu sudah yang daftar 50.000. Kalau per hari ini berapa, teman-teman? Berapa mahasiswa yang udah daftar? Tulis dong, tebak-tebak buah manggis nih. Menurut teman-teman berapa nih? Kalau yang sekarang nih. Oke, berapa nih kira-kira? Oke, nanti kita lihat ya. Nanti aku bukain dapur apa dashboard ya, Kak Lala dan Kak Ila dan Kak Cica. 2.000, dikit dong. Terus kemudian ini yang magang, ini studi independen. Ini data per 13 Juli, aku nanti mau sampaikan data yang sekarang ya. Ini per 13 Juli dulu untuk pemanasan lah. Teman-teman, per 13 Juli itu berarti Sabtu kemarin ya. Ini udah hampir 38.000 lebih yang udah melakukan proses seleksi. Ya, udah melakukan proses seleksi dan setiap mahasiswa itu diundang kurang lebih sekitar 3 sampai 5 industri. Gitu ya. Jadi satu industri itu bisa ngundang satu mahasiswa itu bisa diundang 3 sampai 5 industri. Ini yang magang. Yang studi independen ini 7.153 dan rata-rata satu industri itu satu mahasiswa dites 2 sampai 3. Jadi saya cuma ingin ngomong bahwa proses tes sedang berjalan loh teman-teman. Gitu ya. Harapannya nanti 20.650 lah lebih tepatnya. Ya, mahasiswa itu di bulan Agustus di semester baru nanti ya itu udah bisa onboarding magang dan studi independen bersertifikat. Nah, ini statusnya ya, kakak-kakak semuanya ada yang bingung nih, Kak Ila dan Kak Caca. Kak, di platformku isinya ini deh, diproses itu maksudnya apa sih gitu ya. Ini teman-teman fokus di status mahasiswa ya. Kalau status di sistem itu di tempat kami ya, di perusahaan. Nah, teman-teman fokus di status mahasiswa. Kalau terdaftar, ya, artinya teman-teman sudah daftar. Mahasiswa melamar ke suatu proses tertentu. Berarti statusnya nanti di platform itu terdaftar. Begitu. Kalau diproses, berarti teman-teman, perusahaan itu sudah mengunduh data teman-teman dan siap untuk dites. Gitu. Kalau ditolak statusnya, berarti mitra tidak menerima teman-teman. Kalau di situ aku udah daftar Shopee nih, ditolak, berarti statusnya Shopee nggak menerima teman-teman. Gitu ya. Kalau diterima, artinya teman-teman mitra menerima mahasiswa, gitu ya. Nanti mitra menerima mahasiswa. Nah, cuman Kak Ila dan Kak Caca, misalnya nih, Kak Caca diterima nih di e-commerce nih. Kak Ila dan Kak Caca kan tadi pengen di e-commerce ya. Teman-teman diterima nih, daftar dan diterima di Tokopedia, di Blibli, di Lazada, Shopee, Bukalapak. 5 nih misalnya. Kak Ila dan Kak Caca milih mana nih dari 5 ini? Kalau seandainya 5-5-nya menerima nih, di statusnya Kak Ila dan Kak Caca itu diterima lolos. Itu terima yang mana, Kak Ila? Aku misalnya pilih Shopee. Pilih Shopee. Kalau Kak Caca? Aku Tokopedia, Pak. Tokopedia. Begitu Kak Ila milih Shopee, maka yang lain langsung drop. Oke. Maka statusnya si mitra itu kan keren banget kan Kak Ila? Teman-teman, tahu nggak? Aku habis nolak Tokopedia loh. Kan keren banget ya. Kak Caca milih Tokopedia. Shopee itu aku tolak loh gitu ya. Nah itu boleh teman-teman nolak. Jadi teman-teman boleh daftar sebanyak-banyaknya, tes sebanyak-banyaknya, tapi nerimanya tetap 1. Ya, di secara sistem begitu, nggak bisa mendua itu berat, nggak akan sanggup kamu. Gitu ya. Nah itu ya, menolak berarti tidak dilanjutkan. Mahasiswa sudah menerima program kampus Merdeka yang lain. Berarti teman-teman boleh menolak. Ya, tidak diambil, mahasiswa tidak. Nah teman-teman, Kak Ila dan Kak Caca, begitu nanti diterima 5-5-nya gitu ya. Tokopedia nih terima Kak Caca, Shopee terima Kak Ila. Maka nanti statusnya itu Kak Ila dan Kak Caca harus terima tawaran maksimal 3 hari. Itu kayak nembak cewek gitu ya. Aku kasih kamu waktu 3 hari, ya atau tidak gitu. Kalau 3 hari kamu nggak ngasih jawaban, itu berarti udah otomatis dianggap nggak menerima. Jadi waktunya 3 hari ya. Permasalahannya gini Kak Ila. Kak, aku tuh pengen Shopee, gitu ya. Tapi aku sekarang diterima di Tokopedia, misalnya gitu ya. Tapi ini Shopee belum ngasih jawaban, sedangkan Tokopedia udah kasih jawaban. Aduh, saran saya tunggu sampai hari ketiga. Kalau hari ketiga belum ada jawaban, silahkan diputuskan nih. Tapi kalau Kak Ila udah memutuskan harusnya Shopee, tapi pilih Tokopedia,
Begitu Tokopedia diterima, maka statusnya di perusahaan Shopee itu sudah ada statusnya Ila menolak tawaran kamu. Dia udah diterima di tempat lain. Gitu teman-teman. Ini status ya, karena banyak yang bingung nih, yang kondisi ini gitu ya. Oke, kita lihat persaingan sekarang teman-teman. Aku nggak usah jelasin ini ya, Kak Ila dan Kak Caca. Bener ya, Shopee ternyata banyak banget yang mau ya Pak ya. Nggak salah pilih ya. Favorit ini. Kuotanya 20, jadi Kak Ila harus bersaing dengan 790 mahasiswa. Luar biasa. Untuk dapetin satu posisi di Shopee. Luar biasa. Paragon gimana Paragon? 331 kalau mau daftar di Paragon. Yang daftar udah 24.000. Kak, aku mau di Indosat, Kak, gitu. Teman-teman silakan dilihat aja ya. Aku nggak perlu berkomentar banyak. Aplikan itu artinya jumlah mahasiswa yang daftar. Kuota itu adalah jumlah teman-teman semuanya. Ini melalui program ini. Biasanya perusahaan-perusahaan ini kalau nerima magang paling 5 orang, 10 orang, 20 orang per tahun. Ya. Ini mereka mau meningkatkan karena ada program magang merdeka ini. Sehingga mereka scale up jadi programnya. Gitu ya. Lazada, ini 109 itu banyak banget tuh. 109 mahasiswa magang gitu ya. 1 semester lagi, Kak. Kalau KKN berapa? 40 hari ya. Nah, ini 1 semester loh, teman-teman. Bersama di situ dengan pemagang yang lainnya. Gitu ya. Bisa cinlok loh nanti. Sama mentornya juga, jadi ingat film Korea ya, startup. Oke. Nah, ini teman-teman coba cek nih. Ini tingkat persaingannya ya. Gimana teman-teman? Masih ini? Oke. Sepertinya nggak ada yang komentar, sepertinya pada takjub ini ya. Ini 10 perusahaan dengan tingkat persaingan terketat. Oke, baik. Ini ya. Yang kedua teman-teman. 20 ya, nomor 11 sampai 20. Kalau teman-teman pengen di Dirjen Dikti ya ini tingkat kompetensinya. Oke. Sudah terwakili 20 atau masih ada yang lain yang belum nih? Silakan terus di chat nih. Ada yang request apa nih? Kak, aku kemarin daftar di perusahaan apa gitu. Aku kok belum ini ya. Asa Pak, Java Kak, Mandiri. Oh, oke. Astra sudah terwakili Pak, Unilever. Oke. UNDP itu maksudnya ya. Oke, Paragon. Oke, baik. Nah, ini teman-teman semuanya mau di screenshot silahkan ya. Nah, ini aku mau ngasih tahu ya, teman-teman. Ini 10 perusahaan. Itu perusahaannya keren-keren juga loh, teman-teman. Ya. Cuman sekarang kompetisinya masih dikit. Ya. Kalau teman-teman sekarang ini, Kak, aku tadi yang di sini kok belum ada ya, misalnya yang di sini tadi belum ada ya. Nah, ini antara 20 sampai 102, berarti rentangnya di situ ya tingkat persaingannya. Yayasan Edu Farmer Internasional. Ini sejak awal luring langsung. Karena apa? Karena di sana itu teman-teman akan diajari tentang ini nih, teman-teman. Ya, udang. Ya. Tambak udang, perikanan. Itu sejak awal luring. Ya. Ini Java, teman-teman. Java, tadi ada yang nanya ya, Yayasan Edu Farmer itu Java. Itu teman-teman persaingannya 2 orang nih. Ya, masih, dan ini uang sakunya lumayan, teman-teman transport 1 kali PP-nya juga dapat gitu. Oke, Samora. Samora itu, ada yang tahu nggak Samora itu apa? Ila dan Caca tahu nggak Samora? Nggak kenal ya? Kurang kenal nih Pak. Ini perusahaan perkebunan, ini perusahaan gula termasuk terbesar di Indonesia loh, Samora. Ini kalau teman-teman magang di sini, teman-teman akan ditempatkan di Bima. Asik banget daerahnya. Wah, 1 semester di sana. Keren banget nih. Coba, Kak Ila dan Kak Caca, atau teman-teman ada yang tahu nggak Global Intra Talenta? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak, Kak Ila? Aku nggak tahu sih, jujur. Jujur ya? Teman-teman mungkin ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Boleh tulis di chat dong. Ada yang tahu nggak? Coba, apa ini? Atau mungkin teman-teman ada yang mau googling dulu. Nggak tahu, Pak. Ini Glints. Oh, Glints. Kalau magang di Glints, ya 3 bulan di Indonesia online, 2 bulannya di Singapura, di 11 perusahaan Singapura. Gimana? Mau banget. Saingannya masih 1 loh ini. Gimana? Luar biasa loh. Di perusahaan Singapura 11 di sana gitu ya. Oke, ini ya teman-teman semuanya. Ini Citra Gramin City. Ini Nongsapak di Batam. Ini keren banget juga loh teman-teman. Persaingannya masih 1 nih. Nah, ini teman-teman. Ini aku cuma mau ngomongin itu aja sih, bahwa teman-teman jangan terkecoh dengan hanya perusahaan-perusahaan yang itu B2C gitu ya. Kayak tadi ya, Unilever dan seterusnya. Ini banyak yang B2B yang teman-teman nggak kenal di situ. Padahal di situ juga asik loh. Potensi karirnya juga asik. Oke ya. Sip, mantap. Yang daftar studi independen nih, kita cek yuk. Oops, sorry.
Nah, ini studi independen. Sorry. Nah, studi independen. Teman-teman ada yang tahu nggak Lentera Bangsa Benderang itu apa? Ini studi independen itu masih kecil loh, Kak Ila, Kak Caca, dan teman-teman. Masih kecil, yang daftar belum banyak. Padahal ini juga keren banget loh belajar di industri itu. Kalau boleh ya Kak Ila dan Kak Caca, kalau aku pendapat pribadi ya, ini pendapat pribadi saya ya, bukan ketentuan ya. Sekali lagi saya ulangi, ini pendapat pribadi saya. Kalau teman-teman sekarang ya di Agustus nanti masuk semester 5, saran saya ikut studi independen deh. Baru kemudian nanti di semester 7 ikut magang. Kenapa? Karena semester 7 itu kan teman-teman udah harus segera kerja gitu ya. Kalau sekarang semester 5 magang gitu ya, misalnya nih ya, walaupun itu boleh ya, silahkan. Nanti kan rekrutmen dari industri gitu. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi menurut saya, saran saya kalau sekarang teman-teman masuk semester 5, saya sarankan ikut studi independen. Dan studi independen ini, ya, ini pesertanya masih dikit loh. Yang ini kompetisi ini yang paling tinggi ya. Lentera Bangsa Benderang. Kak Ila, Kak Caca tahu nggak Lentera Bangsa Benderang itu apa? Caca tahu nggak, Caca? Duh, kurang tahu nih. Ini Binar Academy. Binar. Mbak Lamanda ya. Oke. Kalau zona edukasi Nusantara tahu nggak? Zenius bukan, Pak? Zenius, bener. Oh, bener ya? Kalau UNDP udah tahu ya? UNDP tahu. Tahu. Oke. Ini teman-teman asik banget loh di sini. Ya. Panji Edukasi Nusantara. Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa nih? Apple Academy. Itu kalau keterima di situ keren banget fasilitasnya. Ya, seperti yang tadi di video itu. Ini masih sedikit studi independen ini, guys, sis. Ya. Aku sih saranin kalau teman-teman sekarang semester 5 pilih studi independen. Kalau teman-teman sekarang nanti Agustus masuk semester 7 pilih magang. Itu saran saya pribadi ya. Bukan ketentuan ya, Kak ya, tapi sekali lagi saya ulangi lagi, saran saya pribadi. Nah, itu teman-teman semuanya. Dan inilah 20 kampus yang paling banyak daftarnya. Oke, kampusnya teman-teman ada nggak? Tolong tulis di chat dong. Dari kampus mana aja nih hari ini 620 nih. Ini yang udah daftar kampus mengajar nggak boleh ikut ini. Kalau udah diterima di kampus mengajar, berarti nggak bisa ikut program ini, teman-teman semuanya. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman nanti diterima di magang, berarti nggak bisa ke kampus mengajar. Kalau teman-teman diterima di ISMA, yang kuliah 1 semester di luar negeri, itu nggak bisa juga ikut magang, gitu. Biar kuotanya semakin banyak ya, Pak. Yang betul banget. Dan nggak mungkin bisa lagi double. Bener nggak? Nggak akan mampu, teman-teman. Nafsunya sih mau, tapi saya yakin nggak akan kuat ya. Nah, ini ya. Teman-teman ini kampusnya nih. Ini yang paling banyak daftar per Sabtu kemarin. Ya, ini. Yang paling banyak nih. UGM nomor berapa nih, Kak Ila dan Kak Caca? Nomor 5 ya. Sama Undip nih. Undip Semarang nomor 3. Ya. Nah, ini kampusnya lagi ya, 11 sampai 20. Ini 20 mahasiswa dengan jumlah terbanyak berdasarkan asal perguruan tinggi dari sekitar 1.100 kampus di seluruh Indonesia. Gimana teman-teman? Siap nggak berkompetisi nih dengan mahasiswa-mahasiswa yang paling banyak daftarnya ini? Ya, gimana? Siap atau siap banget nih, teman-teman? Siap? Siap nggak bersaing? Oh, ada UI, ada UGM. Banget ya, Pak ya. Ada siap. Siap ya. Aduh, siap semua nih, gas, Pak. Serius gitu ya. Ini teman-teman sekarang berkompetisi nih sama mahasiswa ini. Ila, Caca, kalau daftar juga akan berkompetisi di situ. Tapi ya, kalau teman-teman keterima dan bersama nanti berkolaborasi di situ. Ya, siapa tahu salah satunya bisa jadi teman hidup besok gitu ya. 1 semester bareng, bayangin. Menemukan jodoh ya, Pak ya. Ya, kalau kita di UGM kan KKN cuma 40 hari ya. Ini 1 semester loh, bro, sis gitu ya. Jadi teman-teman jadi tahu gitu ya, value-nya dia apa, responsibility-nya seperti apa, integrity-nya seperti apa, kalau ngerjain project seperti apa, kalau mengelola tim seperti apa, sehingga nanti Ila sama Caca sambil bayangin, ini kalau nanti jadi imamku sepertinya cocok deh gitu. Nah, itu 1 semester, 1 semester tercapture banget tuh. Iya. Pak, aku nggak mau dan Kak, nanti sama anak magang, aku maunya sama mentor. Bisa juga lihat gitu ya. Gitu. Udah kayak drama. 1 semester loh teman-teman semuanya. Oke, ini ya. Nah, teman-teman semuanya,
kesuksesan itu ada di tangan diri teman-teman semuanya ya. Ya, dan kesuksesan itu adalah titik temu terindah antara peluang dengan keyakinan, keberanian dan persiapan matang. Peluang sekarang sudah ada di depan mata teman-teman semuanya. 127 mitra dengan peluang magang 20.650 mahasiswa di situ. Baik magang maupun studi independen sudah ada di depan mata. Para mentor yang jumlahnya kalau dijumlah itu ribuan juga sudah siap untuk menerima teman-teman semuanya di bulan Agustus nanti. Learning design yang udah didesain sedemikian rupa oleh para mitra, udah disiapkan untuk teman-teman semuanya. Project keren itu sudah disiapkan untuk teman-teman semuanya. Uang saku udah disiapkan, tiket 1 kali PP udah disiapkan, tuition fee udah disiapkan. Ya, kampus mudah-mudahan mendukung juga. Itu juga peluang namanya. Orang tua merestui, sahabat mendukung, itu namanya peluang. Sekarang udah ada di depan mata semua teman-teman semuanya. Sesuatu yang di luar diri dari teman-teman udah ada di depan mata. Ya, tinggal keyakinan, keberanian dan persiapan matang itu ada di dalam diri tangan teman-teman semuanya. Saya cerita sedikit tentang Roger Bannister. Ya, ini kejadian di tahun 1954. Roger Bannister itu adalah seorang pelari dan dia juga seorang mahasiswa di Oxford University. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, ilmuwan, para dokter mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa lari 1 mil kurang dari 4 menit. Kalau dia lari 1 mil dari kurang dari 4 menit, maka jantungnya nggak akan kuat dan dia akan roboh, mati. Ini terjadi selama ratusan bahkan ribuan tahun terjadi di situ. Roger Bannister, seorang mahasiswa kedokteran dan seorang atlet, menginginkan dia, berkeyakinan bahwa bisa kok manusia lari 1 mil kurang dari 4 menit. Maka untuk mewujudkan impiannya dia visualkan keinginan dia, cita-cita dia. Dia latih dirinya, dia latih tubuhnya, dia belajar dengan berbagai macam coach, melatih skillnya, mengkombinasikan teknik-teknik larinya. Ya. Dia persiapkan dengan sangat matang, dia yakin, ada keyakinan, dia berani. Hingga akhirnya pada sekitar bulan Desember tahun 1954, peluang itu muncul. Roger Bannister diminta untuk menjadi perwakilan kampusnya, Oxford University, perwakilan dari asosiasi atlet untuk mengikuti Olimpiade Atletik lari 1 mil. Dia udah menunggu-nunggu waktu itu. Dari latihan yang begitu sangat ketat. Dia mencari coach untuk melatih skill larinya dia. Dia visualkan keinginannya, keyakinannya dipupuk. Persiapannya matang, tonton semuanya. Akhirnya sampai di garis finish. Setelah 1 mil, Roger Bannister mengatakan, aku roboh pada perlintasan garis finish. Dan aku menyangka bahwa aku akan mati, gitu ya. Dan aku memecahkan rekor. Tapi ternyata dia pingsan saja. Setelah itu dia hidup. 3 menit 59 detik. Manusia pertama kali yang lari 1 mil kurang dari 4 menit. Pertemuan terindah antara peluang, keyakinan, keberanian, dan persiapan matang. Nggak berhenti di situ teman-teman semuanya. Di tahun berikutnya, ya, ada sekitar 37 pelari lainnya yang bisa menyamai rekor Roger Bannister. Mereka terinspirasi oleh capaian Roger Bannister. Bahkan di tahun berikutnya 100, 300 orang terinspirasi oleh Roger Bannister. Ya, bahkan bisa melebihi rekor Roger Bannister. Kesuksesan itu menginspirasi orang lain, teman-teman semuanya. Gimana teman-teman? Siap nggak? Program magang dan studi independen bersertifikat ini terbuka untuk semua kampus, negeri, swasta, akreditasi A, B, C, nggak dilihat itu teman-teman semuanya. Peluang udah ada di teman-teman semuanya. Gimana teman-teman? Yakin? Berani? Dan mempersiapkan matang ada di tangan teman-teman semuanya. Gimana? Siap, guys? Oke. Caranya ada 5, teman-teman ya. Daftarkan diri dulu. Gampang, mudah. kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Tinggal teman-teman daftar di situ. Yang kedua, teman-teman semuanya, cari magang versi terbaikmu. Pahami value, passion, gambaran project, skill, value perusahaan, diskusi dengan dosen pembimbing akademik sejak awal, gitu ya. Yang ketiga, teman-teman semuanya ikuti semua tahapan seleksi. Jadi kalau bingung bisa ngobrol sama ID Talk gitu ya, sama Mbak Ina gitu ya, bisa dilatih sama Kak Ina gitu. Yang keempat, teman-teman semuanya pilih satu tempat magang yang itu berdampak bagi harapan teman-teman di masa yang akan datang. Kayak Ila dan Caca misalnya diterima di 5 tadi e-commerce. Pilih satu yang memang oke, aku tuh memang mau berkarir internasional misalnya. Dari 5 pilihan itu mana nih yang memang berdampak bagi karir internasional? Maka cari ya e-commerce yang memang mungkin ya yang multinasional, nggak cuma di Indonesia misalnya. Ya itu contoh ya. Jadi nggak sekedar asal milih gitu. Nah, yang 5 teman-teman semuanya, setelah teman-teman terpilih, yuk minta doa, dukungan. Nggak langsung WhatsApp, Pak, saya kayak gini boleh nggak gitu.
itu nggak apa ya, kurang gitu ya, kurang beretika lah gitu ya. Pak, saya minta waktu untuk diskusi gitu. Insya Allah teman-teman kalau ngomong baik-baik akan dimudahkan untuk konversi SKS-nya. Nah ini contoh untuk bahan diskusi untuk dengan dosen teman-teman semuanya. Ya, ruang magangnya apa, gambaran program apa, kualifikasinya apa, kompetensi yang akan dikembangkan apa. Ini semua ada di website teman-teman semuanya. Ya, nah ini contoh ya. Misalnya anak komunikasi mau magang di narasi. Narasi itu punyanya Mbak Najwa Shihab ya. Nah, ini misalnya. Ini gambaran programnya. Nah, ini. Terus kemudian ini kualifikasinya. Ya, teman-teman passion nggak di situ? Arti passion itu teman-teman minat nggak? Seneng nggak di situ? Itu memang sesuatu yang teman-teman selama ini ya memang tekuni gitu ya. Bahkan kalau ada sesuatu yang di situ aku memperdalam lagi dan harus bayar, aku bayar deh. Gitu. Itu namanya passion, minat. Nah, kemudian teman-teman kualifikasinya masuk nggak? Nah, terus kemudian kompetensi apa yang dikembangkan? Nah, kemudian di sini mata kuliahnya apa di semester depan yang belum diambil. Nah, kalau teman-teman kayak gini kasusnya, itu bisa enak nanti bisa dikonversi. Pak, ini sama ini cocok loh, Pak. Nah, nanti bisa dikonversi di situ, gitu ya. Tapi kalau teman-teman anak teknik misalnya, Pak, saya itu senang reporter nih. Berarti kan banyak yang nggak cocok. Tapi kan masih ada satu proses lagi, yaitu diterima nggak di narasi, gitu ya. Nah, kalau diterima baru diskusikan sama dosennya, Pak, saya itu orang teknik, tapi saya itu memang senang Pak di narasi. Saya senang di industri per-TV-an gitu ya. Aku senang Pak di dunia media. Nah, nanti diceritakan di situ. Mudah-mudahan nanti bisa dikonversi sama dosennya gitu ya. Nah, ini caranya teman-teman semuanya. Oke, itu Kak Lila dan Kak Caca. Sekali lagi teman-teman semuanya, learning is experience, everything else is just information. Teman-teman udah setahun, 2 tahun ya di kampus, dan tahun ketiga dan tahun keempat, teman-teman yuk tingkatkan experience-nya bukan hanya di kampus, tapi di dunia industri. Karena esensi dari pembelajaran itu adalah experience teman-teman semuanya, kata Mas Albert Einstein. Kak Nuradi, saya kembalikan ke Lila dan Caca. Mohon maaf, molor banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, keren banget Pak sharingnya dan sangat tercerahkan. Jujur teman-teman, aku tuh udah lulus ya, jadi irinya banget gitu. Kayak aku bilang gitu ya, kayak aduh pengen banget rasanya kuliah lagi, terus ikutan gitu di magang kampus Merdeka ini gitu. Udah ada beberapa pertanyaan nih Pak yang tadi ditanya sama teman-teman, dan aku simpulin yang lumayan banyak juga nih pertanyaannya. Ada yang tanya nih Pak, kira-kira nilai itu jadi pacuan utama nggak untuk diterima di program magang ini gitu. Nah kalau misalnya nilai itu nggak jadi pacuan utama, kira-kira apa nih Pak yang jadi pacuan utama untuk bisa diterima gitu Pak? Nilai apa ya Pak? Mungkin IPK kali ya Pak ya? Oh IPK, oke. IPK ini kan kita pakai pangkalan data dikti ya, teman-teman yang sekarang semester 4 ya kalau sekarang, nanti Agustus semester 5. Berarti kan nilai semester 4-nya belum keluar, benar nggak? Nah, kalau belum keluar, maka di PD Dikti itu dibagi, Kak. Misalnya ya, semester 1 ambil 20, gampangnya ya, semester 1 ambil 20 SKS, semester 2 20 SKS, semester 3 20 SKS, semester 4 20 SKS, kan 80 SKS misalnya. Nah, 20 SKS terakhir ini kan belum keluar nilainya. Nah, di sana, di pangkalan data Dikti itu, IPK 3 ini dibagi menjadi 80, harusnya kan dibagi 60. Ini dibagi 80, jadi lebih kecil biasanya. Nah, mitra industri udah tahu semua terkait dengan itu. Ada ketidaksinkronan antara IPK yang ada di platform dengan real kejadian aslinya. Karena memang nilai semester 4 dan nilai semester 6 itu belum keluar, tapi udah dihitung di sana gitu. Karena dia dibagi langsung di situ. Nah, ini mitra industri udah tahu. Yang kedua, teman-teman juga udah nuliskan di CV. Benar nggak? Teman-teman juga udah upload di transkrip nilai. Ya, sehingga teman-teman semuanya nggak usah khawatir gitu ya. Teman-teman, nilai itu nggak begitu banget kok. Yang penting teman-teman justru ini ya, di CV-nya bagus gitu ya. Kalau nilai nggak usah khawatir di situnya lah. Itu sih Kak, karena ada nggak sinkron banyak. Ada beberapa yang nggak sinkron Kak untuk sistemnya. Itu Kak. Jadi sistem penilaiannya itu nggak setiap kampus sama gitu ya Pak ya? Betul. Jadi yang penting adalah CV dan brandingnya teman-teman nih gimana? Betul banget.
Nah, kita BTW kalau ngomongin CV, kita punya layanan review CV juga, teman-teman. Nah, silakan tuh. Jadi, sebelum misalnya teman-teman mau upload CV buat daftar, bisa banget review CV, tinggal hubungin aja edekonsultan.id, gitu. Oke, Ca, mungkin ada pertanyaan lagi, Ca? Oke Pak, ini jadi ada pertanyaan ya dari teman-teman yang berasal dari universitas terbuka gitu Pak. Kira-kira teman-teman yang dari universitas terbuka ini memiliki kesempatan yang sama juga tidak untuk mengikuti program magang Kampus Merdeka, dan apakah nantinya kan teman-teman yang ikut dari Kampus Merdeka ini udah dipaketin gitu Pak selama 4 tahun gitu. Nah, apakah SKS yang tadi termasuk 20 SKS itu bisa dimasukkan ke dalam sistem sehingga nantinya bisa dipercepat seperti itu Pak? Oke, baik. Saya perlu validasi lagi ya, bahwa yang bisa ikut di program ini untuk batch pertama ini adalah kampus di bawah Kemendikbudristek, Dikti. Ya. Selama saya nanti perlu validasi ya, universitas terbuka itu di bawah itu enggak gitu, saya belum tahu. Nanti saya cari tahu ya. Kalau di bawah boleh. Ini teman-teman dari UIN banyak yang nanya gitu ya, oh nggak bisa nih gitu. Memang belum bisa untuk batch 1 ini. Kita sedang konsolidasi. Mudah-mudahan nanti di batch 2 bisa ngobrol lagi sama teman-teman yang ada di UIN. Gitu ya. Kasihan nih teman-teman UIN untuk batch pertama ini belum bisa ikut ya, karena dia di bawah Kemenak. Sedangkan peraturan menteri tadi, Permendikbud sama Permendikbud dan surat keputusan menteri tadi itu kan berlaku untuk kampus-kampus yang di bawah Kemendikbudristek. Sedangkan kayak teman-teman di UIN, kemudian Politeknik yang ada di bawah Kementerian Perindustrian, itu beda kementerian. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir, kita sekarang sedang melakukan proses konsolidasi lah. Mudah-mudahan di batch kedua nanti bisa lebih rapi lagi. Gitu sih Kak, kurang lebihnya. Nah, untuk universitas terbuka, saya perlu pastikan dulu ya, itu nanti coba di googling deh. Itu di bawah intinya selama kampus perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek boleh. Yang D3 gimana? D3, D4 bisa. D3, D4 itu tersedia tapi hanya untuk 400 saja. Ini memang paling banyak untuk S1 sih, teman-teman semuanya. Itu kurang lebihnya, Kak. Baik, terima kasih sekali Pak atas jawabannya. Jadi teman-teman ya mungkin yang dari teman-teman yang tadi pada tanya yang dari universitas terbuka seperti itu, jadi nanti dicek lagi apakah universitas terbuka ini memang di bawah naungan Kemendikbudristek seperti itu ya Pak. Yap. Dan untuk teman-teman yang mungkin tadi dari UIN yang masih kayak ngerasa susah kayak gitu, ini juga sedang diadakan proses konsolidasi kayak gitu. Biar nantinya di batch 2 teman-teman bisa ikut kayak gitu dan berpartisipasi di program magang ini. Mungkin Betul dari banget. Ila ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Mungkin ini terakhir kali ya, tadi kan udah sempat nyinggung tentang D4 juga Pak. Ini tuh ada yang nanya, namanya Putu Prita Pramesti dari mana nih, Politeknik Negeri kalau nggak salah. Saya ingin bertanya Pak, untuk D4 dari Politeknik Negeri itu bisa daftar nggak di Kampus Merdeka? Jawabannya berarti bisa ya Pak ya? Politeknik Negeri di bawah Kemendikbud ya, yang jelas. Oh, di bawah Kemendikbud itu harus. Yang penting di bawah Kemendikbud bisa, karena ada Politeknik yang di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, itu belum bisa untuk yang sekarang. Tapi kalau statusnya dia di bawah Kemendikbudristek, Kak, caranya ngerti bahwa itu di bawah Kemendikbudristek di mana ya? Caranya coba lihat ininya. Surat-surat yang dikeluarkan dari kampusmu. Itu di atasnya pasti Kemendikbudristek gitu. Itu aja cara gampangnya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada perbedaan gitu, perbedaan penilaian D4 dengan S1 gitu? Skala prioritasnya ada perbedaannya nggak Pak? Apakah yang penilaian apa nih? Penerimaannya mungkin Pak. Oh, penerimaan. Jadi kalau untuk vokasi ini tersedianya hanya 400 sih kuotanya. Untuk di batch 1 ya, ini kan karena di kementerian itu kan Direktorat Jenderalnya beda antara Dikti sama Diksi istilahnya ya. Kalau Dikti itu pendidikan tinggi, kalau Diksi itu pendidikan vokasi. Nah, untuk saat ini, untuk batch 1 ini yang untuk Diksi atau vokasi itu tersedia hanya 400. Dari 20.000 lebih tadi. Ya, itu. Jadi paling banyak memang untuk S1 sih. Baik, berarti bedanya di kuotanya gitu ya, Kuotanya Pak? aja, ya betul. Oke, gimana Cak? Kira-kira? Tuh, ada yang mau konsultasi CV, nanti silakan hubungi Kak Ila dan Kak Caca. Betul, silakan ke edekonsultan.id di Instagram. Oke. Kita udah promosi lumayan banyak ya, Cak. Iya. Oke, mungkin kita mau terima kasih banyak dulu ke Pak Nur Hadi. Terima kasih sekali Pak sudah meluangkan waktunya di malam hari ini.
mungkin ada closing statement dulu Pak sebelum kita akhiri perbincangan kita nih pada malam ini. Saya nggak akan closing statement, tapi saya akan menunjukkan data aja ya. Sepertinya ini lebih menarik dari teman-teman semuanya. Ini singkat aja nih. Teman-teman semuanya, saat ini yang udah daftar sekitar 60.000 ya. Nah ini ya. Cepet banget nih yang daftar ya, 60.000. Ya, yang udah diproses juga udah banyak yang magang nih, hampir 47.000. Ya, 286.000 udah diproses. Nah, saya mau menyampaikan ke teman-teman semuanya di sini nih. Ya. Kalau mitra overview itu berarti ini nih. Di Yayasan Sekolah Ekspor yang sudah keterima 393. Nah, di sini teman-teman. Ya, ini yang udah keterima saat ini. Kita coba cek ya tingkat persaingannya. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin mengatakan bahwa teman-teman di studi independen masih banyak loh peluangnya. Ya, di studi independen masih banyak peluangnya dan teman-teman amati di situ. Industrinya itu teman-teman jangan terjebak hanya industri-industri yang teman-teman udah kenal. Ya, teman-teman cari ya industri-industri itu gitu. Ya, dari visinya, dari value-nya. Nah, ini teman-teman semuanya banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang masih banyak yang ini ya, belum ini. Ini aplikan per kuota itu berarti teman-teman semuanya ini pendaftarnya nih ya. Kalau di sini nih persaingannya segini banyaknya begitu. Gede banget nih, kayak di Nutrify gede banget. Ini tingkat persaingannya segini nih, lebih dari 50 ya. Nah, teman-teman semuanya saya pengen ngajak kepada teman-teman semuanya. Pertama, kenali value diri kamu, ya, penting banget di situ. Ya, kenali potensi kamu, kenali skill apa aja yang sekarang ini menjadi kekuatan kamu. Ya. Yang kedua adalah kalau nggak tahu caranya gimana, bisa hubungin ID konsultan ya. Yang kedua adalah teman-teman semuanya kenali value persyaratan perusahaan. Baca dengan detail. Ya. Dengan teman-teman kenali value, begitu membaca value ataupun visi perusahaan itu kayak semacam fitness gitu ya. Fit, ini aku cocok deh di sini deh. Nah yang ketiga teman-teman nggak ada kata lain selain latihan, 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 dan latihan. Itu aja Kak Ila dan Kak Caca dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Salam. Kita yang terima kasih banget ya Cak ya ke Pak Nur Hadi karena sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini dan sangat bermanfaat sekali. Nah Kak Caca, kalau misalnya nih teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang Kampus Merdeka, bisa kemana lihatnya? Oke, kalau dari Instagram sendiri, teman-teman bisa langsung akses di Instagramnya Kampus Merdeka di @kampusmerdeka.ri. Di situ udah lengkap banget, banyak update event juga dan informasi seputar program-program di Kampus Merdeka. Atau akses website dari Kampus Merdeka itu sendiri di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id gitu. Langsung habis ini langsung Google aja nih website Kampus Merdeka, langsung akses, langsung baca-baca semua programnya, mana nih sekiranya program yang cocok sama teman-teman, langsung daftar, langsung coba kayak gitu. Atau bisa di ini Kak, di Magang Merdeka. Itu yang paling banyak tuh ya. Oke, terima kasih itu, Pak. Itu saya chat juga untuk yang websitenya ya. Websitenya Kampus Merdeka, saya tulis di ini nih. Sorry. Saya tulis di chat juga untuk websitenya ya teman-teman. Tinggal di situ aja gampang. Nanti kalau ada yang bingung bisa nanya juga ke IG saya juga silahkan. Kalau saya sempat nanti kasih waktu ini saya balas biasanya. Boleh banget. Untuk IG-nya Pak Nur Hadi apa nih Pak? Biar bisa di-follow teman-teman. Nur Hadi Irbat gitu. Oke, berarti sama kayak username ya Pak ya? Nur Hadi. Ya, nanti dicari aja di situ. Oke, baik. Saya menyapa dulu sahabat saya Mas Arif Budi Utomo. Assalamualaikum Mas Arif. Wah, ini sepertinya beliau sangat bantu banget di event ini. Gitu Mas, terima kasih. Saya mau izin live ya. Baik, Pak, mungkin kita dokumentasi dulu boleh Pak? Boleh ya? Lebih dahulu. Oke, mungkin kita dokumentasi dulu teman-teman sosmed, boleh dibantu ya. Oke, teman-teman yang belum on cam mungkin. Udah siap ya? Oke, aku bantu screenshot dulu juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Kita nggak bisa semuanya ya teman-teman karena banyak banget nih page-nya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Nur Hadi. Sama-sama teman-teman semuanya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Waduh, keren banget ya Ila ini materinya.
Keren banget ya, dan kita nggak nyangka juga ternyata kita udah di ujung waktu nih. Udah malam semakin larut juga ya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman habis ini langsung isi link form feedback ya. Mungkin dari teman-teman panitia bisa share link feedback yang bisa diisi sama teman-teman peserta, di mana ini nantinya jadi syarat teman-teman peserta untuk mengklaim e-sertifikat, kayak gitu. Oke, boleh di-share ya teman-teman panitia untuk link feedback-nya, karena dari tadi udah banyak banget Cak yang nanyain link feedback nih. Iya. Nah, ini langsung akses aja ya. Oke, boleh banget. Tuh udah di chat juga ya? Di chat juga udah ada, langsung isi link feedback-nya, karena sekali lagi aku mengingatkan link feedback ini buat teman-teman klaim e-sertifikat. Nanti kalau teman-teman nggak isi juga nanti nggak dapat e-sertifikatnya juga kan ya lah? Ya, betul sekali. Oh ya Ca, aku mau kasih tahu teman-teman juga kalau ID tuh, kita walaupun kita mau berpisah nih, ID tuh selalu punya acara yang seru banget Ca. Setiap minggu, setiap bulan itu kita ada banget acara yang seru. Jadi please pantengin ya Instagramnya ID, karena di situ banyak banget sumber acara seru dan konten-konten yang menarik yang pastinya sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Cak, BTW nih, kalau misalnya fresh graduate gitu ya, lagi bingung nih misalnya mau lanjut kuliah, atau misalnya dia mau langsung kerja, itu bisa banget ya konseling di AID. Iya bener banget. Jadi ada program namanya AID Curcol, di mana di situ teman-teman bisa langsung konseling sama konselor dan psikolog profesional punya ID kayak gitu, dari mulai permasalahan karir, edukasi teman-teman, bahkan sampai masalah relationship teman-teman pun bisa banget tuh dikonsultasiin di ID kayak gitu. Jadi langsung aja kunjungi Instagramnya ID di @idconsultant.id, dan di situ udah lengkap tuh dari info price list konselingnya, lalu kayak info produk ID yang lain yang kayak review CV, LGD, interview, udah lengkap itu, langsung dipantengin aja Instagramnya. Oke, kalau gitu Cak, mungkin kita harus pamit undur diri ya. ya. Iya nih, udah nggak. Udah menunjukkan pukul 20.48, ya kan? Wow, udah mau juga. Pamit undur diri, dan teman-teman semua, terima kasih sudah berpartisipasi ya di acara ID Talk Show 15 ini. Aku dan Caca selaku host pamit undur diri. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, terus tetap jaga kesehatan di masa yang tidak menentu ini. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Selamat istirahat teman-teman semua. Terima kasih ya sudah datang.